Malam itu, Jakarta diselimuti oleh kabut tipis yang membawa aroma hujan tanah yang sangat menyengat ke seluruh sudut kota. Arleta berdiri mematung di balkon apartemen mewahnya yang berada di lantai 55 sambil menatap kerlap-kerlip lampu jalanan yang tampak sangat jauh di bawah sana. Hembusan angin kencang menerpa wajahnya yang pucat, namun tetap menampakkan garis kecantikan yang sangat luar biasa. Meskipun ada kesedihan yang tersembunyi di balik matanya yang jernih, dia sedang memikirkan betapa cepatnya waktu berlalu sejak dia memutuskan untuk menikah dengan pria yang dulu sangat dicintainya sepenuh hati. Suara langkah kaki yang sangat berat terdengar dari arah pintu masuk utama yang terbuat dari kayu jati kualitas terbaik dari pedalaman hutan. Adrian masuk dengan wajah yang terlihat sangat kaku dan dingin. Seolah-olah dia sedang memikul beban seluruh dunia di atas pundaknya yang lebar itu. Pria itu melepaskan dasi sutranya dengan gerakan yang sangat kasar lalu melemparkannya ke atas sofa kulit mahal tanpa menoleh sedikitpun ke arah istrinya yang masih setia menunggu di sana. Atmosfera di dalam ruangan yang luas itu seketika menjadi sangat mencekam. Fa terasa sangat tidak nyaman bagi siapapun. Adrian kemudian menuangkan segelas minuman keras ke dalam gelas kristal yang berkilau di bawah cahaya lampu gantung yang sangat megah dan sangat mahal. Dia meneguk cairan itu dalam sekali telan seolah-olah ingin membakar semua rasa frustrasi yang sedang berkecamuk di dalam dadanya yang bidang itu. Tanpa melihat ke arah Arleta yang masih terdiam di balkon, dia berkata dengan nada suara yang penuh dengan penghinaan yang sangat tajam. Dia mengeluh tentang betapa membosankannya kehidupan rumah tangga mereka yang dianggapnya sudah tidak memiliki gairah lagi, seperti pada masa awal pernikahan mereka yang penuh kebahagiaan. Arleta membalikkan tubuhnya dengan sangat perlahan sambil tetap menjaga ekspresi wajahnya agar terlihat tetap tenang dan sangat bermartabat di depan suaminya itu. Dia menatap mata Adrian yang terlihat sangat lelah namun penuh dengan ambisi yang tidak pernah terpuaskan oleh pencapaian apapun di dunia ini. Dengan suara yang sangat lembut, namun memiliki ketegasan yang sangat luar biasa. Dia bertanya apakah ada sesuatu yang salah dengan pekerjaan di kantor? Dia tahu betul bahwa perusahaan suaminya itu sebenarnya sedang menghadapi masalah keuangan yang cukup serius. Namun, Adrian selalu menolak untuk berdiskusi dengannya. Adrian tertawa dengan sangat sinis sambil meletakkan gelas kristalnya di atas meja kaca dengan bunyi dentingan yang sangat keras dan memekakkan telinga Arleta. Dia menuduh istrinya itu sebagai orang yang sangat naif dan tidak tahu apa-apa tentang kerasnya dunia bisnis yang penuh dengan persaingan kejam. Menurut Adrian, seorang wanita seperti Arleta hanya pantas untuk mengurus urusan rumah tangga dan tidak perlu mencampuri urusan strategi besar di perusahaan Mahendra. Dia bahkan tidak menyadari bahwa selama ini Arleta adalah sosok di balik layar yang memberikan bantuan finansial melalui berbagai jalur rahasia. Mendengar kata-kata yang penuh dengan kesombongan itu, Arleta hanya bisa menarik napas dalam-dalam untuk menekan rasa sakit yang menusuk tepat ke dalam jantungnya. Dia teringat bagaimana dia dulu rela meninggalkan semua kemewahan di rumah ayahnya hanya untuk mendampingi Adrian memulai bisnis dari nol yang penuh penderitaan. Namun sekarang setelah Adrian meraih kesuksesan yang cukup besar, pria itu justru menjadi sangat sombong dan mulai merendahkan martabat istrinya sendiri di depan umum. Kekuasaan dan kekayaan yang didapatkan dalam waktu singkat telah benar-benar mengubah kepribadian Adrian menjadi sosok yang sangat asing dan menakutkan. Di tengah ketegangan yang menyelimuti ruangan itu, ponsel Adrian yang diletakkan di atas meja tiba-tiba saja menyala dan menampilkan sebuah notifikasi pesan singkat. Arleta secara tidak sengaja melihat nama pengirimnya yang disimpan dengan inisial yang sangat mencurigakan. Namun, dia tetap berusaha untuk bersikap tenang dan biasa. Dia tahu bahwa wanita itu adalah Sheila, seorang manajer pemasaran baru yang sangat ambisius dan seringkali terlihat menggoda Adrian di berbagai acara kantor. Kabar tentang kedekatan mereka sudah mulai menyebar di kalangan staf perusahaan. Namun, Arleta memilih untuk tetap mengumpulkan semua bukti terlebih dahulu. Adrian yang menyadari Arleta melihat ponselnya segera menyambar perangkat elektronik itu dengan gerakan yang sangat cepat dan terlihat sangat panik sejenak di matanya. Dia kemudian mengubah ekspresi wajahnya menjadi lebih marah untuk menutupi rasa bersalah yang mungkin sempat melintas di dalam pikirannya yang sangat gelap itu. Dengan nada yang lebih tinggi, dia memerintahkan Arleta untuk segera menyiapkan pakaian formal yang paling bagus untuk acara peringatan ulang tahun perusahaan. Dia menegaskan bahwa kali ini dia ingin terlihat sangat sempurna di depan semua mitra bisnis internasional yang akan hadir pada pesta itu. Arleta mengangguk dengan sangat sopan.
Namun matanya menunjukkan kilatan kecerdasan yang tidak disadari oleh suaminya yang sedang diliputi oleh rasa ego yang sangat tinggi. Dia berjanji akan menyiapkan segala sesuatunya dengan sangat teliti termasuk detail sekecil, apapun yang mungkin akan menjadi sangat penting pada malam puncak tersebut. Di dalam benaknya, Arleta sudah mulai menyusun sebuah rencana besar yang akan melibatkan seluruh koneksi rahasia yang dimilikinya selama bertahun-tahun ini. Dia bukan lagi wanita lemah yang akan diam saja saat dihina, melainkan seorang putri raja bisnis yang sedang menunggu saat yang tepat. Setelah Adrian masuk ke dalam kamar tidur dengan membanting pintu, Arleta kembali menatap keluar jendela balkon dengan tatapan mata yang sangat tajam dan penuh misteri. Dia mengambil ponsel pribadinya yang disembunyikan di dalam laci meja rias yang terbuat dari kayu antik dengan ukiran yang sangat rumit dan indah. Dia menekan sebuah nomor yang sudah sangat lama tidak pernah dihubunginya karena janji yang pernah dibuatnya kepada sang ayah beberapa tahun yang lalu. Suara di seberang telepon terdengar sangat berat, namun penuh dengan wibawa yang membuat jantung Arleta berdetak jauh lebih cepat dari biasanya. Dia menyapa ayahnya dengan suara yang sedikit bergetar, namun penuh dengan rasa hormat yang sangat mendalam sebagai seorang anak yang merindukan kasih sayang tulus. Arleta mengabarkan bahwa sudah saatnya bagi dia untuk kembali ke rumah besar dan mengambil posisi yang seharusnya menjadi miliknya sejak dahulu kala itu. Ayahnya yang merupakan seorang miliarder terkemuka hanya tertawa pendek sambil memberikan dukungan penuh kepada putri tunggalnya yang paling dia sayangi di dunia ini. Dia berjanji akan hadir dalam acara pesta besar itu untuk memberikan sebuah kejutan yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun. Keesokan harinya, persiapan untuk acara pesta peringatan ulang tahun perusahaan Mahendra berjalan dengan sangat sibuk dan penuh dengan hiruk-pikuk di Hotel Bintang L. Sheila, sang manajer pemasaran terlihat sangat sibuk memberikan perintah kepada seluruh staf dengan suara yang sangat melengking dan penuh dengan aura otoritas yang sangat palsu. Wanita itu mengenakan pakaian yang sangat ketat dan berlebihan. Seolah-olah dia adalah bintang utama dalam acara yang sangat prestisius ini bagi semua orang. Dia seringkali melirik ke arah Adrian dengan tatapan yang penuh dengan maksud tersembunyi yang sangat menjijikkan bagi mata Arleta. Saat Arleta datang ke lokasi pesta untuk memastikan dekorasi bunga sudah sesuai dengan permintaannya, Sheila menghampirinya dengan langkah kaki yang dibuat-buat terlihat sangat anggun. Dengan senyuman yang sangat sinis, dia menyapa Arleta sambil mengomentari pakaian yang dikenakan oleh istri sah bosnya itu dengan kata-kata yang menyakitkan. Dia mengatakan bahwa gaya berpakaian Arleta sangat kuno dan tidak mencerminkan kelas sosial dari perusahaan sebesar Mahendra yang sedang tumbuh sangat pesat. Sheila bahkan berani menyarankan agar Arleta duduk di barisan belakang saja, agar tidak merusak pemandangan bagi para tamu undangan penting. Arleta hanya tersenyum tipis menanggapi hinaan tersebut, tanpa menunjukkan rasa marah sedikitpun yang bisa memicu perdebatan sia-sia di tempat umum yang sangat ramai itu. Dia menatap Sheila dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan yang sangat tenang. Namun mampu membuat wanita muda itu merasa sedikit tidak nyaman. Arleta berkata dengan suara yang sangat pelan bahwa kualitas seseorang tidak ditentukan oleh merek pakaian yang dikenakannya, melainkan oleh karakter dan kejujuran hatinya. Kata-kata itu membuat wajah Sheila menjadi merah padam karena merasa harga dirinya sebagai wanita cantik telah sangat direndahkan oleh Arleta. Sheila yang merasa sangat marah kemudian mencoba untuk mencari dukungan dari Adrian yang baru saja tiba di lokasi pesta dengan penampilan yang sangat gagah. Dia berpura-pura sedih dan mengatakan bahwa Arleta telah menghina kerja kerasnya dalam menyiapkan acara ini dengan menyebutnya sebagai wanita yang sama sekali tidak memiliki kelas. Adrian yang sudah sangat terpengaruh oleh pesona Sheila langsung menatap Arleta dengan pandangan yang sangat benci dan penuh dengan rasa kecewa yang mendalam. Dia membentak Arleta di depan beberapa karyawan yang sedang berlalu lalang sambil memerintahkannya untuk segera pulang dan tidak membuat keributan. Namun Arleta tetap berdiri tegak di posisinya dengan kedua tangan yang terlipat di depan dada menunjukkan keberanian yang selama ini selalu dia sembunyikan dengan rapat. Dia mengatakan kepada Adrian bahwa dia memiliki hak yang sama untuk berada di sini sebagai istri yang sah dan juga sebagai pemegang saham. Adrian tertawa terbahak-bahak mendengar pernyataan tentang saham itu, karena dia merasa telah memanipulasi semua dokumen hukum sehingga Arleta tidak memiliki kekuatan apapun. Dia tidak tahu bahwa Arleta telah membeli sebagian besar utang perusahaan melalui perusahaan cangkang yang berbasis di luar negeri beberapa bulan lalu. Ketegangan di lobi hotel itu semakin memuncak ketika beberapa wartawan mulai berdatangan untuk meliput acara yang disebut sebagai pesta bisnis terbesar pada tahun ini tersebut.
Sheila dengan sangat percaya diri mulai berpose di depan kamera sambil menggandeng lengan Adrian. Seolah-olah dia adalah wanita yang paling berkuasa di tempat itu. Arleta yang melihat pemandangan memuakan itu hanya bisa menggelengkan kepala sambil berjalan menuju ke arah sudut ruangan yang lebih sepi untuk menenangkan pikirannya. Dia tahu bahwa sebentar lagi tirai sandiwara ini akan segera terbuka dan semua orang akan melihat kebenaran yang sesungguhnya. Di sudut ruangan, Arleta bertemu dengan seorang pria tua yang mengenakan seragam pelayan namun memiliki sorot mata yang sangat tajam dan penuh dengan pengalaman hidup luas. Pria itu memberikan sebuah dokumen kecil kepada Arleta sambil membisikkan sesuatu tentang kedatangan tamu istimewa yang sudah sangat dinantikan oleh semua pihak yang terlibat. Arleta menerima dokumen itu dengan tangan yang tenang lalu menyembunyikannya di dalam tas kecilnya yang terlihat sangat sederhana. Namun sebenarnya bermerek sangat mahal. Dia merasa bahwa semua bidak catur yang telah dia susun selama ini sudah berada di posisi yang sangat tepat. Malam semakin larut dan tamu-tamu penting mulai memenuhi aula utama yang dihiasi dengan ribuan lampu kristal dan rangkaian bunga mawar putih yang sangat wangi. Adrian berdiri di atas panggung kecil untuk memberikan sambutan pembukaan sambil terus memberikan pujian kepada Sheila atas keberhasilannya dalam mengatur acara yang sangat megah. Sementara itu, Arleta duduk di kursi paling pojok yang hampir tidak terlihat oleh cahaya lampu panggung utama. Seolah-olah dia adalah orang asing. Namun di balik kegelapan itu, dia terus mengamati setiap gerak-gerik suaminya dan wanita simpanannya itu dengan penuh perhitungan yang sangat akurat. Sheila yang merasa sudah menang berkali-kali melirik ke arah Arleta dengan senyuman kemenangan yang sangat menjengkelkan bagi siapapun yang melihat karakter aslinya yang sangat buruk. Dia berbisik kepada salah satu sosialita di sampingnya tentang betapa malangnya nasib seorang istri yang sudah tidak dianggap lagi oleh suaminya yang sangat kaya. Kabar burung itu menyebar dengan sangat cepat di antara para tamu undangan sehingga banyak mata yang mulai menatap Arleta dengan rasa kasihan dan juga ejekan. Arleta tetap tenang karena dia tahu bahwa sebentar lagi kehormatan yang mereka banggakan itu akan hancur berkeping-keping tanpa sisa sedikit pun. Saat Adrian hampir menyelesaikan pidatonya, dia mengumumkan bahwa perusahaan Mahendra akan melakukan ekspansi besar-besaran berkat dukungan dari seorang investor misterius yang sangat berpengaruh di tingkat global. Dia mengklaim bahwa kesepakatan ini akan membuat posisinya sebagai raja bisnis di kota ini tidak akan pernah bisa tergoyahkan oleh siapapun dalam waktu lama. Sheila bertepuk tangan dengan sangat meriah sambil berteriak kegirangan. Seolah-olah dia adalah bagian dari kesuksesan yang baru saja diumumkan oleh Adrian di depan publik. Mereka berdua tampak sangat bahagia di atas panggung tanpa menyadari ada badai besar yang sedang menuju ke arah mereka. Arleta berdiri dari kursinya dan berjalan perlahan menuju ke arah tengah aula utama dengan langkah yang sangat anggun dan penuh dengan rasa percaya diri tinggi. Semua mata tertuju padanya termasuk Adrian yang merasa sangat terganggu dengan kehadiran istrinya yang dianggapnya hanya akan mempermalukan dirinya di depan para kolega bisnis. Dia memberikan isyarat kepada petugas keamanan untuk segera membawa Arleta keluar dari ruangan itu agar acara pengumuman investor bisa berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Namun sebelum petugas keamanan sempat mendekat, Arleta mengangkat tangannya dan memberikan sebuah tanda kepada seseorang di pintu masuk utama aula. Tiba-tiba seluruh lampu di dalam aula utama padam secara serentak menciptakan suasana yang sangat sunyi dan penuh dengan tanda tanya besar di benak semua tamu. Sebuah sorot lampu tunggal kemudian diarahkan ke arah pintu besar yang perlahan-lahan mulai terbuka dengan suara dentuman yang sangat berat dan menggema di seluruh ruangan. Di sana berdiri sosok pria parubaya dengan pakaian formal yang sangat elegan dan memancarkan aura kekuasaan yang begitu kuat sehingga membuat semua orang terpaku. Pria itu melangkah masuk dengan perlahan. Namun setiap langkahnya terasa sangat menekan bagi siapapun yang berada di dalam ruangan mewah tersebut. Adrian yang mengenali sosok tersebut langsung merasa lututnya menjadi sangat lemas dan keringat dingin mulai bercucuran dari dahi serta telapak tangannya yang gemetar sangat hebat. Dia mengenal pria itu sebagai Haryo Pramudia, sang legenda hidup dalam dunia bisnis internasional yang selama ini selalu menolak untuk bertemu dengan pengusaha kelas menengah. Sheila yang tidak tahu siapa pria itu tetap mencoba untuk bersikap angkuh. Namun dia merasakan ada sesuatu yang salah dengan perubahan ekspresi wajah Adrian yang mendadak pucat. Ketegangan di dalam aula itu mencapai puncaknya saat pria perkasa itu berhenti tepat di hadapan Arleta yang sedang tersenyum. Haryo Pramudia tidak melihat ke arah panggung,
melainkan langsung memeluk Arleta dengan sangat erat seolah-olah sedang melepaskan kerinduan yang sudah sangat lama terpendam di dalam hatinya. Suasana yang tadinya penuh dengan ejekan dan hinaan terhadap Arleta seketika berubah menjadi keheningan yang sangat mencekam bagi semua orang yang hadir di sana malam itu. Mereka semua mulai bertanya-tanya tentang hubungan apa yang sebenarnya terjalin antara wanita yang mereka remehkan itu dengan sang raksasa bisnis yang sangat ditakuti. Arleta menatap Adrian dengan pandangan yang sangat tajam. Seolah-olah dia baru saja menjatuhkan hukuman mati kepada suaminya sendiri. Pesta yang seharusnya menjadi ajang perayaan kemenangan bagi Adrian dan Sheila kini telah berubah menjadi sebuah pengadilan terbuka yang sangat mematikan bagi masa depan mereka berdua. Arleta membisikkan sesuatu ke telinga ayahnya yang kemudian membuat pria tua itu tersenyum dengan cara yang sangat dingin dan penuh dengan maksud tersembunyi yang berbahaya. Dia kemudian berbalik menghadap ke arah panggung di mana Adrian masih berdiri mematung seperti sebuah patung kayu yang sudah tidak memiliki nyawa lagi di dalamnya. Inilah awal dari kehancuran yang sesungguhnya bagi mereka yang berani bermain-main dengan harga diri seorang putri yang sangat kuat. Suasana di kantor pusat Mahendra Group pagi itu terasa sangat sibuk. Berbagai persiapan teknis yang dilakukan oleh seluruh departemen pemasaran di bawah pimpinan Sheila yang sangat ambisius. Arleta berjalan melewati lobi utama dengan langkah yang sangat tenang. Namun, dia bisa merasakan tatapan sinis dari beberapa karyawan yang sudah mulai terpengaruh oleh berbagai rumor negatif tentang dirinya. Meskipun dia adalah istri sah dari pemilik perusahaan tersebut, namun pengaruhnya di dalam gedung megah itu perlahan mulai terkikis oleh manipulasi halus yang dilakukan oleh Sheila yang sangat licik itu setiap hari. Pertemuan makan siang di klub eksklusif kota itu dihadiri oleh banyak wanita dari kalangan sosialita kelas atas yang selalu haus akan berita terbaru tentang kehidupan pribadi para pengusaha kaya. Sheila datang dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi sambil memamerkan tas tangan edisi terbatas yang diklaimnya sebagai hadiah spesial dari Adrian atas kesuksesannya memenangkan kontrak besar baru-baru ini. Ketika Arleta masuk ke dalam ruangan dengan pakaian yang jauh lebih sederhana, namun tetap terlihat elegan, para tamu mulai berbisik tentang perbedaan status yang sangat mencolok di antara kedua wanita yang memperebutkan hati Adrian. Sheila segera menghampiri Arleta dengan senyuman yang penuh dengan kepalsuan sambil memberikan komentar yang sangat pedas mengenai penampilan Arleta yang dianggapnya sudah sangat ketinggalan zaman bagi istri seorang miliarder. Dia dengan sengaja menumpahkan sedikit minuman ke arah gaun. Arleta lalu berpura-pura meminta maaf dengan nada suara yang sangat meremehkan. Seolah-olah Arleta adalah pelayan rendahan di tempat itu. Semua mata tertuju pada mereka. Namun, Arleta tetap mempertahankan ketenangan wajahnya yang sangat luar biasa. Meskipun hatinya mulai merasa sangat muak dengan semua sandiwara yang sedang dimainkan oleh musuhnya yang haus kekuasaan. Arleta hanya mengambil selembar tisu dari tasnya lalu membersihkan noda tersebut dengan gerakan yang sangat perlahan, penuh dengan martabat yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Dia menatap langsung ke dalam mata Sheila dengan tatapan yang sangat dingin namun penuh dengan kecerdasan yang membuat wanita muda itu tiba-tiba merasa sangat kerdil di hadapan sang istri sah. Arleta berkata bahwa kemewahan yang dipamerkan oleh Sheila hanyalah pinjaman sementara yang bisa ditarik kembali kapan saja oleh pemilik yang sebenarnya jika saatnya telah tiba untuk menyelesaikan semua urusan yang berantakan ini. Mendengar kata-kata itu, Sheila tertawa terbahak-bahak sambil memanggil beberapa temannya untuk ikut menertawakan Arleta yang dianggapnya sedang berhalusinasi tentang kekuasaan yang sudah tidak dimilikinya lagi di rumah tangga. Mahendra. Dia menuduh Arleta hanya iri karena Adrian sudah tidak pernah lagi memberikan perhatian ataupun hadiah mewah seperti yang dulu sering didapatkannya saat awal pernikahan mereka. Teman-teman Sheila yang juga memiliki sifat yang sama buruknya mulai ikut memberikan komentar yang sangat menghina tentang bagaimana penampilan fisik Arleta yang mulai terlihat tidak segar lagi, karena terlalu banyak memikirkan masalah rumah tangga yang berat. Arleta memutuskan untuk meninggalkan acara tersebut lebih awal karena dia merasa tidak ada gunanya melayani perdebatan dengan orang-orang yang tidak memiliki kapasitas intelektual yang setara dengan dirinya dalam hal apapun. Saat dia berjalan menuju mobilnya di tempat parkir, dia melihat Adrian baru saja keluar dari mobil sport mewahnya bersama dengan beberapa pengawal pribadi yang terlihat sangat kasar. Adrian menghentikan langkah Arleta dengan tatapan yang sangat marah. Seolah-olah istrinya itu telah melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar dan sangat memalukan bagi nama baik keluarga besar Mahendra yang sangat dia agung-agungkan. Adrian membentak Arleta dengan suara yang sangat keras sehingga menarik perhatian beberapa orang yang sedang melintas di area parkir yang sangat luas dan mewah di hotel tersebut.
Dia menuduh Arleta telah mengganggu kenyamanan Sheila di dalam ruangan pesta dengan memberikan kata-kata yang tidak pantas dan sangat merendahkan martabat orang lain. Adrian kemudian menyatakan bahwa mulai hari ini Arleta tidak lagi diizinkan untuk menggunakan kartu kredit keluarga dan semua aksesnya ke rekening bank bersama akan segera dibekukan untuk waktu yang tidak ditentukan oleh pihak manajemen keuangan perusahaan yang baru dibentuk. Keputusan yang sangat mendadak dan kejam itu diambil Adrian hanya berdasarkan laporan sepihak dari Sheila tanpa pernah mau mendengarkan penjelasan dari sisi Arleta yang merupakan pasangan hidupnya selama ini. Arleta hanya menatap suaminya dengan rasa kasihan yang sangat mendalam, karena dia melihat bahwa Adrian telah benar-benar kehilangan akal sehatnya akibat dibutakan oleh nafsu dan keserakahan. Dia menyerahkan kunci mobil dan kartu identitas perusahaan kepada Adrian dengan tangan yang sangat stabil menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak merasa takut kehilangan semua fasilitas mewah yang selama ini selalu menjadi kebanggaan suaminya tersebut. Setelah Adrian pergi dengan penuh kesombongan, Arleta berjalan menuju sebuah kafe kecil di seberang jalan yang jarang dikunjungi oleh orang-orang dari kalangan sosialita kelas atas yang sangat cerewet itu. Dia duduk di sudut yang paling gelap sambil memesan secangkir kopi hitam tanpa gula untuk menenangkan saraf-sarafnya yang sedikit tegang setelah menghadapi drama yang sangat menguras emosi. Di sana dia mengeluarkan ponsel rahasianya dan mulai mengirimkan pesan singkat kepada asisten pribadi ayahnya untuk segera mengatur pertemuan rahasia di kediaman utama keluarga besar Pramudia yang berada di pinggiran kota yang asri. Beberapa jam kemudian, sebuah mobil sedan hitam yang sangat sederhana, namun memiliki kaca anti peluru yang sangat kuat datang menjemput Arleta di lokasi yang sudah disepakati sebelumnya dengan sangat rapi. Sopir mobil tersebut adalah orang kepercayaan ayahnya yang sudah bekerja selama puluhan tahun dan mengenal Arleta sejak dia masih kecil, hingga menjadi wanita yang sangat kuat. Selama perjalanan Arleta lebih banyak terdiam sambil menatap pemandangan kota yang mulai dipenuhi oleh lampu-lampu jalanan yang memberikan kesan kesepian, namun penuh dengan harapan baru bagi masa depan yang sedang dia susun secara teliti. Sesampainya di kediaman keluarga Pramudia, Arleta disambut oleh pemandangan taman yang sangat indah dan luas yang selalu menjadi tempat favoritnya untuk menenangkan pikiran dari segala hiruk-pikuk dunia luar. Ayahnya Haro Pramudia sudah menunggu di ruang kerja pribadinya yang dipenuhi dengan ribuan buku langka dan berbagai dokumen penting dari seluruh penjuru dunia bisnis internasional. Pria tua itu berdiri dari kursi kebesarannya lalu memeluk putrinya dengan sangat hangat. Seolah-olah ingin memberikan semua kekuatan yang dia miliki untuk membantu Arleta menghadapi semua badai yang sedang menerjang kehidupannya. Saat ini, Arleta menceritakan semua kejadian yang dialaminya, termasuk pengkhianatan yang dilakukan oleh Adrian dan penghinaan yang terus-menerus dilakukan oleh Sheila di depan banyak orang dari kalangan sosialita. Haro mendengarkan dengan saksama tanpa memotong pembicaraan sedikitpun. Namun, sorot matanya menunjukkan kemarahan yang sangat besar terhadap pria yang dulu pernah dia percayakan untuk menjaga kebahagiaan putri tunggal kesayangannya. Dia berkata bahwa sudah saatnya bagi mereka untuk menarik kembali semua investasi dan dukungan yang selama ini telah membuat perusahaan Mahendra bisa berdiri tegak dan berkembang menjadi sangat pesat seperti sekarang ini. Mereka berdua mulai menyusun sebuah strategi yang sangat rumit untuk mengambil alih seluruh kendali pasar modal yang berhubungan dengan saham perusahaan Mahendra di lantai bursa dalam waktu singkat. Hario menjelaskan bahwa dia telah menyiapkan tim pengacara dan akuntan forensik terbaik untuk menyelidiki semua penyalahgunaan dana perusahaan yang dilakukan oleh Sheila di bawah perlindungan Adrian. Mereka akan menunggu saat yang paling tepat, yaitu pada acara puncak peringatan ulang tahun perusahaan untuk meledakkan semua bukti yang telah mereka kumpulkan dengan sangat hati-hati selama beberapa bulan terakhir ini tanpa sepengetahuan siapapun. Arleta merasa sangat lega karena akhirnya dia memiliki dukungan yang sangat kuat dari keluarga aslinya yang ternyata jauh lebih berkuasa daripada apa yang pernah dibayangkan oleh Adrian selama ini. Dia menyadari bahwa selama ini dia terlalu merendah dan mengabaikan kekuasaan yang dimilikinya hanya demi menjaga perasaan suaminya yang ternyata memiliki hati yang sangat busuk dan sangat licik. Malam itu, Arleta menginap di rumah ayahnya untuk memulihkan energi dan mempersiapkan mentalnya menghadapi hari-hari penuh tantangan yang akan segera datang. Membawa perubahan besar dalam jalan hidupnya yang baru dimulai ini. Keesokan paginya, berita tentang Arleta yang meninggalkan rumah mulai menyebar di kalangan staf rumah tangga dan akhirnya sampai ke telinga Adrian yang sedang bersantai dengan Sheila di kantor. Adrian merasa bahwa Arleta mungkin hanya sedang merajuk dan akan segera kembali saat dia kehabisan uang karena semua akses keuangannya telah diputus secara total oleh sistem bank.
Sheila memanfaatkan kesempatan itu untuk meyakinkan Adrian agar segera mengurus proses perceraian sehingga mereka bisa menikah secara resmi dan menguasai seluruh harta kekayaan yang ada tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Namun mereka tidak menyadari bahwa di balik ketenangan yang nampak di permukaan, Arleta sedang bekerja keras dengan tim elit ayahnya untuk memindahkan aset-aset strategis ke perusahaan baru. Beberapa mitra bisnis utama Mahendra tiba-tiba mulai membatalkan kontrak kerja sama mereka dengan alasan yang sangat teknis. Namun sebenarnya merupakan bagian dari rencana besar yang sedang dijalankan oleh Arleta. Adrian mulai merasa panik karena arus kas perusahaannya tiba-tiba menurun drastis dalam waktu yang sangat singkat tanpa ada penjelasan yang masuk akal bagi tim manajemen keuangannya yang sudah mulai merasa sangat kebingungan. Menghadapi situasi ini, Sheila mencoba untuk menenangkan Adrian dengan mengatakan bahwa ini hanyalah fluktuasi pasar biasa yang akan segera pulih dalam waktu 1 atau 2 minggu ke depan jika mereka tetap tenang. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, Sheila mulai merasa takut karena dia melihat beberapa dokumen audit internal mulai menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam laporan pengeluaran yang pernah dia tanda tangani sendiri. Dia mulai mencari cara untuk menyembunyikan bukti-bukti tersebut sebelum tim auditor independen datang untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh sistem administrasi perusahaan yang sudah mulai terlihat sangat berantakan dan penuh dengan kecurangan. Sementara itu, Arleta terus memantau pergerakan saham melalui layar komputer di ruang kerja ayahnya dengan tatapan yang sangat fokus dan penuh dengan perhitungan yang sangat tajam bagi lawan bisnisnya. Dia melihat bagaimana harga saham Mahendra mulai merosot perlahan karena hilangnya kepercayaan dari para investor besar yang sudah mendapatkan informasi rahasia tentang ketidakstabilan manajemen internal perusahaan tersebut. Arleta tersenyum tipis saat melihat rencana pertamanya berjalan dengan sangat mulus dan sesuai dengan jadwal yang telah dia tentukan bersama dengan tim ahli strategi dari pihak ayahnya yang sangat profesional. Dia juga mulai menghubungi beberapa teman lamanya yang kini menjabat sebagai pimpinan di berbagai media massa nasional untuk menyiapkan sebuah pemberitaan besar tentang integritas dalam dunia bisnis. Arleta ingin memastikan bahwa saat kebenaran terungkap nanti tidak akan ada tempat bagi Adrian dan Sheila untuk bersembunyi dari amarah publik dan sanksi sosial yang sangat berat. Dia tidak ingin hanya sekedar memenangkan pertarungan ini, tetapi dia ingin menghancurkan seluruh reputasi palsu yang selama ini dibangun oleh Adrian di atas penderitaan dan kebohongan yang sangat kejam terhadap dirinya. Malam itu, Arleta berdiri di depan jendela besar kamar lamanya sambil menatap langit malam yang penuh dengan bintang-bintang yang bersinar sangat terang seolah-olah sedang memberikan restu padanya. Dia merasakan kekuatan baru yang mengalir di dalam tubuhnya yang selama ini terasa sangat lemah karena tekanan batin yang harus dia tanggung sendirian di dalam rumah tangga. Besok adalah hari di mana persiapan pesta besar akan dimulai dan dia harus memastikan bahwa kehadirannya di sana akan menjadi sebuah pengumuman resmi tentang kembalinya sang ratu yang sesungguhnya. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan ataupun rasa kasihan bagi mereka yang telah mengkhianati cinta dan ketulusannya. Dia mengambil sebuah gaun hitam yang sangat mewah yang telah disiapkan oleh perancang busana terkenal dunia sebagai senjata utamanya untuk menghadiri pesta yang akan mengubah segalanya itu nantinya. Gaun itu terbuat dari bahan sutra kualitas terbaik dengan detail berlian hitam yang dijahit secara manual oleh tangan para ahli yang memiliki selera seni yang sangat tinggi. Arleta tahu bahwa penampilannya besok harus mencerminkan otoritas dan kekuasaan yang sejati agar semua orang yang pernah menghinanya akan merasa sangat malu dan sangat menyesal atas perbuatan mereka. Waktu bagi Adrian dan Sheila untuk bersenang-senang sudah hampir habis dan badai penghakiman akan segera datang menerjang. Di sisi lain, kota Adrian sedang merayakan apa yang dia anggap sebagai kemerdekaan barunya bersama Sheila di sebuah restoran mewah, tanpa menyadari bahwa maut bisnis sedang mengintai mereka. Mereka tertawa dengan sangat keras sambil membicarakan rencana masa depan yang penuh dengan kemewahan tanpa tahu bahwa semua itu sebenarnya hanyalah istana pasir yang akan segera hancur tersapu ombak. Adrian merasa bahwa dia telah berhasil menyingkirkan Arleta dengan sangat mudah tanpa perlu memberikan kompensasi apapun. Karena Arleta dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Keangkuhan yang sangat luar biasa ini akan menjadi lubang kubur yang mereka gali sendiri dengan tangan mereka yang penuh dengan noda dosa. Arleta menutup matanya dengan sangat tenang sambil membayangkan ekspresi wajah Sheila. Saat melihat siapa sebenarnya tamu kehormatan yang akan hadir pada malam pesta yang sangat megah itu nanti. Dia merasa bahwa keadilan sedang menuju ke arahnya dengan langkah yang pasti, dan tidak akan bisa dihentikan oleh siapapun termasuk oleh kekuasaan Adrian yang bersifat sementara. Dengan hati yang sudah mantap,
Arleta tertidur lelap untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir dengan senyuman yang sangat tipis, namun mengandung arti kemenangan yang sangat mendalam. Esok hari akan menjadi hari yang sangat panjang bagi semua orang yang terlibat dalam drama ini di kota Jakarta. Aula besar di Hotel Grand Heritage mulai dipenuhi dengan kesibukan yang sangat luar biasa. Menjelang acara puncak peringatan Hari Jadi Perusahaan Mahendra yang sangat dinantikan oleh kalangan pebisnis. Ratusan pekerja dekorasi sedang memasang ribuan lampu kristal yang menggantung indah di langit-langit ruangan yang tinggi dan megah itu, untuk memberikan kesan mewah yang tak tertandingi oleh siapapun. Aroma bunga lili putih dan mawar impor mulai memenuhi seluruh koridor hotel menciptakan suasana yang sangat harum. Namun terasa sangat mencekam bagi mereka yang tahu tentang ketegangan yang sedang terjadi di balik layar. Sheila berdiri di tengah aula dengan gaun percobaan yang sangat berkilau sambil memberikan perintah dengan suara yang sangat keras kepada para pelayan yang sedang sibuk mengatur meja makan. Dia merasa bahwa malam ini akan menjadi tonggak sejarah bagi dirinya untuk secara resmi menggantikan posisi Arleta sebagai nyonya besar di lingkungan sosialita Jakarta yang sangat eksklusif dan kejam. Dengan senyum penuh kemenangan, dia membayangkan betapa malunya Arleta saat melihat dirinya berdiri di samping Adrian sebagai pendamping utama di atas panggung kehormatan yang telah disiapkan dengan sangat teliti, sangat mahal sekali. Di sisi lain kota yang sangat padat itu, Arleta sedang duduk dengan tenang di perpustakaan pribadi milik ayahnya sambil memeriksa tumpukan dokumen hukum yang sangat tebal dan penting. Dia tidak terlihat sibuk dengan urusan kosmetik ataupun pakaian mewah, karena dia tahu bahwa kekuatan yang sesungguhnya tidak terletak pada apa yang menempel di kulit luarnya saja hari ini. Mata jernihnya fokus menelusuri setiap rincian transaksi keuangan yang telah dilakukan oleh Adrian dan Sheila yang ternyata telah melakukan banyak sekali pelanggaran kontrak kerjasama dengan pihak investor rahasia miliknya. Haro Pramudia masuk ke dalam ruangan dengan langkah yang sangat berwibawa sambil membawa sebuah kotak perhiasan kuno yang terbuat dari kayu hitam yang sangat langka dan memiliki aroma sangat harum. Dia menatap putri tunggalnya dengan tatapan bangga karena Arleta telah berhasil menjaga integritas pribadinya meskipun terus dihina dan direndahkan oleh suaminya sendiri selama beberapa bulan terakhir yang sangat berat ini. Hario berkata bahwa semua persiapan teknis untuk mengambil alih aset strategis sudah selesai dilakukan oleh tim pengacara elit yang bekerja secara rahasia selama 24 jam penuh tanpa henti. Sementara itu, Adrian sedang berada di kantornya dengan perasaan yang sangat gelisah karena dia terus menerima panggilan telepon dari beberapa bank terkait dengan jatuh tempo utang perusahaan yang besar. Dia sangat berharap bahwa investor misterius yang dijanjikan oleh perantaranya akan benar-benar hadir pada malam pesta nanti untuk memberikan suntikan dana segar yang sangat dibutuhkan oleh grup Mahendra. Saat ini, Adrian sama sekali tidak menyadari bahwa investor yang dia puja-puja itu sebenarnya adalah wakil dari ayahnya, Arleta, yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan seluruh impian palsu milik menantunya itu. Sheila masuk ke ruang kerja Adrian dengan gaya yang sangat manja sambil membicarakan rencana untuk mempermalukan Arleta secara publik di depan para tamu undangan yang sangat berpengaruh pada malam nanti. Dia mengusulkan agar Arleta ditempatkan di meja paling belakang yang dekat dengan dapur agar semua orang tahu bahwa statusnya sudah tidak lebih dari sekadar pajangan lama yang tidak berguna. Adrian yang sudah kehilangan akal sehatnya hanya mengangguk setuju karena dia merasa bahwa Arleta memang sudah menjadi beban yang sangat memalukan bagi citra perusahaan yang ingin dia bangun secara global. Beberapa jam sebelum acara dimulai, Adrian menelepon Arleta dengan nada suara yang sangat dingin dan penuh dengan ancaman agar istrinya itu tidak melakukan hal yang memalukan di depan publik. Dia memperingatkan Arleta untuk mengenakan pakaian yang sesederhana mungkin dan jangan pernah mencoba untuk mendekati panggung utama saat dia sedang memberikan pidato pembukaan yang sangat krusial bagi masa depan bisnisnya. Adrian bahkan mengancam akan segera mengusir Arleta dari rumah utama jika wanita itu berani menentang perintahnya ataupun mencoba untuk berbicara dengan salah satu mitra bisnis internasional yang akan hadir. Arleta mendengarkan semua cacian itu dengan senyuman tipis yang sangat misterius, tanpa memberikan perlawanan kata-kata sedikit pun yang bisa membuat suaminya itu merasa curiga terhadap rencana besarnya hari ini. Dia hanya menjawab dengan sangat sopan bahwa dia akan mengikuti semua protokol yang telah ditentukan oleh pihak panitia pelaksana acara yang dipimpin langsung oleh Sheila yang sangat angkuh itu. Setelah menutup telepon, Arleta menarik napas dalam-dalam dan merasakan sebuah kekuatan besar mengalir di dalam jiwanya yang selama ini dia tekan hanya demi menjaga keutuhan rumah tangga yang ternyata sudah sangat hancur.
Persiapan di Grand Heritage mencapai puncaknya saat karpet merah mulai digelar dari depan lobi hotel, hingga masuk ke dalam aula utama yang sangat luas dan sangat megah bagi tamu. Puluhan wartawan dari berbagai media massa bisnis dan gaya hidup sudah mulai berkumpul di area khusus, untuk menangkap momen kedatangan para miliarder dan tokoh penting yang diundang secara khusus malam ini. Mereka semua sangat penasaran dengan sosok istri Adrian yang selama ini sangat jarang tampil di hadapan publik. Namun dikabarkan sedang mengalami keretakan rumah tangga yang sangat hebat karena kehadiran orang ketiga. Sheila sudah berada di lokasi dengan riasan wajah yang sangat tebal dan sangat mencolok seolah-olah dia adalah pemilik sah dari seluruh perhelatan mewah yang menghabiskan biaya miliaran rupiah ini. Dia terus berkeliling sambil memastikan bahwa semua fotografer sudah mendapatkan sudut pengambilan gambar yang terbaik untuk menonjolkan kecantikannya dan perhiasan berlian yang dia pinjam dari brankas darurat milik perusahaan tanpa izin. Resmi keangkuhannya terlihat sangat jelas dari cara dia berbicara kepada para staf hotel yang dia perlakukan seperti budak tanpa memberikan rasa hormat sedikit pun sebagai sesama manusia yang bekerja. Di kediaman Pramudia, Arleta mulai bersiap dengan bantuan beberapa penata rias profesional yang dikirimkan langsung oleh ayahnya, untuk memastikan penampilannya benar-benar sempurna dan mencerminkan kelas sosial yang sejati. Dia memilih gaun hitam minimalis yang dirancang oleh desainer kelas dunia yang hanya melayani klien tertentu saja di seluruh dunia dengan harga yang sangat fantastis dan tidak masuk akal. Arleta mengenakan kalung berlian hitam pemberian ibunya yang memiliki sejarah panjang sebagai simbol kekuatan wanita di dalam keluarga besar mereka yang sangat dihormati oleh banyak kalangan pebisnis internasional kawakan. Ayahnya melihat Arleta dengan mata yang berkaca-kaca karena dia melihat bayangan mendiang istrinya. Ada pada diri putrinya yang sekarang sudah tumbuh menjadi wanita yang sangat tangguh dan penuh dengan keberanian. Haro membisikkan bahwa malam ini bukan hanya tentang balas dendam terhadap pengkhianatan cinta, tetapi juga tentang mengembalikan martabat keluarga yang telah dicoba diinjak-injak oleh orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia memberikan instruksi terakhir kepada pengawal pribadinya untuk memastikan keamanan Arleta tetap terjaga selama berada di area pesta yang mungkin akan menjadi sangat kacau setelah semua kebenaran terungkap. Mobil limusin hitam yang sangat panjang dan elegan mulai bergerak meninggalkan kediaman Pramudia menuju pusat kota dengan pengawalan yang sangat ketat namun tidak terlihat mencolok bagi mata orang awam. Di dalam mobil, Arleta terus membaca profil para pemegang saham yang kemungkinan besar akan berbalik mendukungnya setelah mereka mengetahui siapa identitas aslinya yang selama ini sengaja dia sembunyikan dengan rapat. Dia tahu bahwa dalam dunia bisnis yang sangat kejam seperti ini, informasi adalah senjata yang paling mematikan jika digunakan pada saat yang tepat dan kepada orang yang tepat pula. Ketika tiba di depan hotel, suasana sudah sangat ramai dengan kilatan lampu kamera yang tidak berhenti menyala untuk menyambut setiap tamu yang turun dari mobil mewah mereka masing-masing malam. Arleta menunggu beberapa saat di dalam mobil untuk memastikan bahwa Adrian dan Sheila sudah berada di dalam aula, dan sedang sibuk bersosialisasi dengan para tamu undangan yang mulai memenuhi ruangan besar. Dia tidak ingin masuk terlalu awal karena dia ingin memberikan kejutan yang akan membuat jantung semua orang yang telah menghinanya akan berhenti berdetak sejenak karena rasa malu yang sangat luar biasa. Sheila yang berada di dalam aula mulai merasa gelisah karena dia belum melihat tanda-tanda kehadiran Arleta yang dia harapkan akan datang dengan pakaian yang kumal dan wajah yang sangat penuh duka. Dia sudah menyiapkan sebuah skenario di mana dia akan menumpahkan segelas anggur merah ke pakaian Arleta di tengah kerumunan orang banyak, untuk memberikan hinaan terakhir yang paling menyakitkan bagi martabatnya. Sheila terus melirik ke arah pintu masuk dengan tatapan yang sangat tajam sambil menggenggam gelas kristalnya dengan sangat kuat seolah-olah dia sedang memegang nasib Arleta di tangan kecilnya yang jahat. Adrian berdiri di atas panggung kecil sambil memberikan instruksi kepada teknisi suara agar mikrofonnya berfungsi dengan sangat baik saat dia melakukan pengumuman besar tentang investasi dari grup global nanti. Dia merasa sangat percaya diri dan yakin bahwa besok namanya akan menjadi tajuk utama di semua surat kabar ekonomi sebagai pengusaha muda yang paling sukses dalam dekade ini di negara. Rasa sombongnya semakin menjadi-jadi ketika dia melihat beberapa kolega bisnisnya mulai memberikan pujian atas keberaniannya. Mengambil langkah ekspansi yang sangat berisiko, namun berpotensi memberikan keuntungan yang sangat besar sekali. Namun di tengah keriuhan itu, seorang manajer hotel berlari menghampiri Adrian dengan wajah yang terlihat sangat pucat dan penuh dengan ketakutan yang sangat mendalam. Seolah-olah dia baru melihat hantu.
Dia membisikkan bahwa ada sebuah mobil tamu VIP dengan protokol keamanan tingkat tertinggi yang baru saja tiba di depan pintu utama dan meminta akses jalan khusus yang tidak boleh diganggu. Adrian merasa bingung karena dia tidak merasa mengundang tamu dengan Sly yang mendengar percakapan itu segera mendekat ke arah Adrian dengan wajah yang penuh dengan rasa ingin tahu yang sangat besar mengenai siapa tamu istimewa yang baru saja tiba tersebut. Dia mulai membayangkan bahwa tamu itu mungkin adalah kerabat jauh dari keluarga kerajaan ataupun penguasa minyak dari luar negeri yang ingin bekerja sama dengan perusahaan Mahendra yang sedang naik daun. Dengan gerakan yang sangat cepat, dia memperbaiki tatanan rambutnya dan memoles kembali lipstiknya agar terlihat semakin cantik dan mempesona di mata tamu penting yang akan segera masuk ke aula. Pintu besar aula utama tiba-tiba dibuka oleh dua petugas keamanan hotel yang mengenakan pakaian sangat formal dan berdiri dengan posisi yang sangat tegak memberikan penghormatan yang sangat luar biasa sekali. Semua tamu undangan berhenti berbicara dan mengalihkan pandangan mereka ke arah pintu masuk utama yang kini mulai memancarkan cahaya lampu lobi hotel yang sangat terang dan sangat menyilaukan mata semua orang. Suasana yang tadinya sangat bising dengan suara obrolan ringan kini berubah menjadi sunyi senyap karena semua orang sedang menantikan sosok yang akan muncul dari balik pintu megah yang sangat lebar itu. Langkah kaki yang sangat mantap dan terdengar sangat berirama mulai terdengar menggema di seluruh lantai marmer aula yang luas itu, memberikan kesan wibawa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seorang wanita dengan gaun hitam yang sangat elegan muncul dengan kepala yang tegak dan tatapan mata yang sangat tajunkan kepercayaan diri yang sangat luar biasa dari seorang pemimpin sejati dunia. Semua orang terkesiap ketika menyadari bahwa wanita yang terlihat sangat berkuasa dan sangat cantik itu adalah Arleta yang selama ini mereka anggap sebagai istri yang lemah dan tidak memiliki kekuatan sosial sama sekali. Arleta berjalan melewati kerumunan tamu dengan langkah yang sangat anggun. Seolah-olah dia adalah pemilik dari seluruh gedung ini dan semua orang yang ada di dalamnya hanyalah tamu kecil. Tidak ada lagi raut kesedihan ataupun kelemahan di wajahnya yang kini bersinar dengan aura otoritas yang sangat kuat sehingga membuat orang-orang di sekitarnya secara otomatis memberikan jalan baginya untuk lewat. Sheila yang berdiri tidak jauh dari jalur masuk merasa seluruh tubuhnya menjadi kaku dan jantungnya berdetak sangat cepat karena dia tidak menyangka Arleta akan tampil dengan gaya yang begitu luar biasa. Adrian yang berdiri di atas panggung merasa dunianya seolah-olah berhenti berputar saat melihat istrinya tampil jauh lebih megah daripada Sheila yang selama ini dia banggakan di depan teman-temannya yang kaya. Dia mencoba untuk memanggil nama Arleta dengan suara yang sedikit bergetar. Namun, suaranya langsung tenggelam oleh suara bisik-bisik. Para tamu yang mulai mengagumi kecantikan dan kewibawaan yang terpancar dari sosok Arleta. Ada sesuatu yang berbeda dari tatapan mata Arleta malam ini yang membuat Adrian merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan besar yang tidak akan pernah bisa dia perbaiki lagi selamanya. Arleta berhenti tepat di tengah aula dan menatap langsung ke arah Adrian dan Sheila yang masih terpaku di posisi mereka masing-masing dengan ekspresi wajah yang sangat sulit untuk digambarkan saat ini. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun kehadirannya saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh rencana rendah yang telah disiapkan oleh Sheila sejak berminggu-minggu yang lalu untuk mempermalukan dirinya di depan umum. Inilah awal dari badai besar yang akan segera menyapu bersih semua kebohongan dan kesombongan yang telah dibangun di atas tanah yang sangat rapuh oleh mereka yang merasa dirinya sangat kuat. Di luar hotel, beberapa mobil hitam lainnya mulai berdatangan dan menurunkan pria-pria berpakaian rapi yang membawa tas kerja berisi dokumen-dokumen penting yang akan segera mengubah jalannya sejarah perusahaan Mahendra selamanya. Mereka adalah tim auditor dan pengacara dari keluarga Pramudia yang sudah siap untuk menjalankan eksekusi hukum terhadap semua pelanggaran yang telah dilakukan oleh manajemen perusahaan selama setahun terakhir ini. Suasana di dalam aula semakin mencekam saat beberapa tamu penting mulai menyadari bahwa malam ini bukan hanya sekedar pesta peringatan biasa, melainkan sebuah panggung bagi sebuah penghakiman besar yang sangat adil. Arleta tersenyum sangat tipis ke arah Sheila yang kini mulai gemetar, karena menyadari bahwa gaun dan perhiasan yang dikenakannya terasa sangat murah. Jika dibandingkan dengan aura kemewahan asli yang dibawa oleh Arleta, dia merasa bahwa semua usaha yang dia lakukan untuk menjatuhkan Arleta justru menjadi bumerang yang akan segera menghancurkan dirinya sendiri dalam waktu yang sangat singkat di depan semua orang ini. Waktu seolah-olah berjalan sangat lambat. Saat Arleta mulai melangkah mendekat ke arah panggung utama di mana Adrian sedang berdiri dengan wajah yang penuh dengan keringat dingin yang mulai membasahi pakaian mahalnya.
Lampu kristal yang tergantung di langit-langit Aula Grand Heritage memantulkan cahaya keemasan yang sangat indah ke seluruh penjuru ruangan yang dipenuhi oleh orang-orang paling berpengaruh di kota ini. Arleta melangkah dengan sangat tenang meskipun dia menyadari bahwa ratusan pasang mata sedang menatapnya dengan berbagai macam ekspresi mulai dari kekaguman hingga kebencian yang mendalam. Dia sama sekali tidak merasa terintimidasi oleh suasana yang sangat mencekam itu. Karena dia tahu betul bahwa semua kemewahan yang ada di hadapannya hanyalah sebuah topeng belaka. Dengan kepala yang tetap tegak, dia terus berjalan menuju pusat keramaian untuk menghadapi takdir yang sudah dia persiapkan dengan sangat matang. Sheila yang melihat kedatangan Arleta segera mengubah ekspresi wajahnya yang tadinya kaget menjadi sebuah senyuman penuh penghinaan yang sangat tajam dan sangat menusuk perasaan siapapun. Dia melangkah mendekati Adrian yang masih berdiri mematung di atas panggung lalu membisikkan sesuatu yang membuat pria itu perlahan-lahan mulai mendapatkan kembali kesadaran dan keangkuhannya yang sempat hilang. Sheila merasa bahwa kecantikan Arleta malam ini hanyalah sebuah usaha terakhir dari seorang wanita yang hampir tenggelam untuk mendapatkan perhatian suaminya kembali. Dia tidak akan membiarkan Arleta merebut kembali sorot lampu panggung yang selama ini telah dia kuasai dengan berbagai macam cara yang sangat kotor. Adrian menarik napas panjang lalu melangkah turun dari panggung untuk menghampiri istrinya yang kini berdiri tepat di tengah kerumunan para pengusaha sukses dan sosialita ternama. Namun bukannya memberikan sambutan hangat yang selayaknya diberikan kepada seorang istri, dia justru menatap Arleta dengan pandangan yang sangat dingin dan penuh dengan kemarahan. Dia merasa bahwa Arleta telah melanggar perintahnya untuk tetap berada di rumah dan tidak mengacaukan acara yang sangat penting bagi masa depan perusahaannya. Adrian ingin segera mengakhiri drama ini sebelum para investor internasional mulai curiga tentang stabilitas rumah tangga sang pemimpin tertinggi dari perusahaan Mahendra Group yang sangat bergengsi. Sheila tidak membuang waktu sedikit pun untuk memulai serangan verbalnya di depan halayak ramai dengan suara yang sengaja dikeraskan agar didengar oleh semua tamu undangan. Dia tertawa dengan sangat sinis sambil mengomentari gaun hitam yang dikenakan oleh Arleta dengan menyebutnya sebagai pakaian yang sangat membosankan dan sama sekali tidak memiliki selera seni. Sheila mengatakan bahwa gaun itu mungkin dibeli dari toko barang bekas di pinggiran kota karena Arleta memang berasal dari latar belakang keluarga yang sangat sederhana dan tidak mengenal kemewahan. Kata-kata pedas itu seketika memicu tawa kecil dari beberapa teman dekat Sheila yang selalu mendukung semua tindakannya yang jahat. Arleta tetap diam membisu sambil membiarkan Sheila terus mengeluarkan semua kata-kata penghinaan yang sudah disiapkan sejak lama untuk menghancurkan harga diri dan martabatnya di depan umum. Dia melihat bagaimana para tamu undangan mulai berbisik-bisik dan menatapnya dengan rasa kasihan yang sangat dalam seolah-olah dia adalah korban yang sangat lemah. Namun di balik diamnya itu, Arleta sedang merekam setiap wajah orang yang menertawakannya agar dia bisa mengingat siapa saja yang harus diberikan pelajaran berharga nanti. Dia tahu bahwa saat ini adalah puncak dari kesombongan Sheila yang akan segera menjadi awal dari kejatuhan yang sangat tragis bagi wanita simpanan itu. Adrian yang melihat Arleta hanya diam saja, justru merasa semakin berani untuk ikut merendahkan istrinya sendiri demi menyenangkan hati Sheila yang sedang sangat bersemangat itu. Dia berkata kepada para tamu bahwa Arleta hanyalah seorang wanita yang beruntung bisa menikah dengannya dan mendapatkan fasilitas hidup yang sangat mewah tanpa harus bekerja keras. Adrian menegaskan bahwa kesuksesan yang diraih oleh perusahaan Mahendra selama ini sama sekali tidak ada campur tangan dari Arleta, melainkan murni dari hasil pemikiran strategisnya sendiri. Dia bahkan meminta Arleta untuk segera meminta maaf kepada Sheila karena telah mengganggu jalannya acara yang sangat penting ini dengan kehadirannya yang sangat tidak diinginkan. Sheila semakin merasa di atas angin ketika mendengar pembelaan dari Adrian yang secara terang-terangan lebih memilih dirinya daripada istri sah yang telah mendampinginya sejak masa sulit. Dia berjalan berkeliling mengitari Arleta, seolah-olah sedang memeriksa barang dagangan yang sudah tidak laku lagi di pasar internasional yang sangat kompetitif dan kejam. Sheila kemudian dengan sengaja menumpahkan sedikit cairan dari gelas kristalnya ke arah kaki Arleta sambil berpura-pura tergelincir, karena sepatu hak tingginya yang sangat mahal itu. Dia meminta maaf dengan nada yang sangat meremehkan sambil mengatakan bahwa kaki Arleta mungkin sudah terbiasa terkena kotoran karena berasal dari lingkungan kelas bawah yang sangat kumuh. Melihat kejadian itu, beberapa tamu mulai merasa bahwa tindakan Sheila sudah sangat keterlaluan dan sangat tidak pantas dilakukan di dalam acara yang sangat formal seperti ini. Namun,
Tidak ada satupun dari mereka yang berani angkat bicara karena mereka semua takut akan kehilangan hubungan bisnis dengan Adrian yang dikenal sangat pendendam. Arleta hanya mengambil selembar kain kecil dari tasnya, lalu membersihkan kakinya dengan gerakan yang sangat tenang dan penuh dengan martabat yang sangat luar biasa tinggi. Dia menatap Sheila dengan sorot mata yang begitu tajam sehingga membuat wanita muda itu sempat terdiam sejenak karena merasakan aura kekuatan yang sangat besar dari Arleta. Kemudian angkat bicara dengan suara yang sangat lembut, namun memiliki kekuatan yang mampu membungkam seluruh ruangan yang tadinya sangat bising dengan suara tawa ejekan. Dia mengatakan bahwa kemewahan yang sebenarnya bukan terletak pada pakaian ataupun perhiasan yang dipamerkan, melainkan pada integritas dan kejujuran dalam menjalani hidup yang penuh cobaan. Dia menuduh Arleta hanya ingin menguras harta kekayaan Adrian sebelum akhirnya pergi meninggalkan perusahaan yang sudah hampir bangkrut karena pengkhianatan dari orang dalam yang sangat licik. Suasana di aula semakin memanas ketika beberapa wartawan mulai mengarahkan kamera mereka ke arah Arleta untuk mendapatkan reaksi emosional yang bisa dijadikan berita utama yang sangat sensasional. Arleta menyadari bahwa ini adalah bagian dari rencana Sheila untuk membuat citranya menjadi sangat buruk di mata publik dan juga di hadapan para pemegang saham utama. Namun dia tetap tidak menunjukkan rasa takut ataupun kesedihan sedikit pun, melainkan tetap berdiri tegak dengan senyuman yang sangat misterius dan penuh rahasia. Arleta tahu bahwa sebentar lagi kebenaran tentang siapa sebenarnya dirinya akan terungkap dan semua kebohongan Sheila akan terbongkar dengan sendirinya tanpa perlu banyak bicara. Adrian yang merasa sangat bangga dengan keberanian Sheila segera merangkul pinggang wanita itu di depan semua orang sebagai simbol bahwa dia secara resmi telah memilih pasangannya. Arleta mengingatkan Adrian bahwa semua harta yang dia miliki saat ini bisa lenyap dalam sekejap mata jika pondasi moral yang mendasarinya sudah mulai rapuh dan hancur. Pernyataan itu membuat Adrian merasa sangat tersinggung karena dia merasa otoritasnya sebagai pemimpin perusahaan sedang coba digoyahkan oleh kata-kata dari seorang wanita yang tidak berdaya. Sheila yang merasa posisinya mulai terancam oleh aura kepemimpinan Arleta segera melakukan tindakan yang lebih provokatif untuk kembali memojokkan istrinya tersebut di depan umum. Dia mengumumkan kepada semua orang bahwa Arleta sebenarnya tidak memiliki hak untuk berada di sini, karena Adrian sudah berencana untuk segera menggugat cerai dalam waktu dekat. Sheila mengklaim bahwa dirinya adalah calon istri masa depan yang akan membawa perusahaan Mahendra menuju puncak kejayaan yang baru dengan koneksi bisnis yang dia miliki. Dia mengabaikan keberadaan Arleta yang masih berdiri di sana. Seolah-olah istrinya itu sudah menjadi bayangan yang tidak berarti lagi bagi kehidupannya yang sangat glamor. Adrian kemudian mengajak semua tamu untuk bersulang atas kesuksesan pribadinya dan mengabaikan nilai-nilai kesetiaan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sebuah ikatan pernikahan yang sangat suci. Dia merasa bahwa dia adalah pria yang paling berkuasa malam ini dan tidak ada seorang pun yang bisa menjatuhkan posisi yang sudah diraihnya dengan sangat susah payah. Di tengah-tengah sorak-sorai kemenangan yang dirasakan oleh Adrian dan Sheila, tiba-tiba saja terdengar suara dentuman pintu besar aula yang dibuka dengan sangat kasar oleh seseorang. Semua orang menoleh ke arah sumber suara tersebut, dan mereka melihat sekelompok pria berpakaian formal dengan wajah yang sangat serius mulai memasuki ruangan yang mewah. Mereka bukan tamu undangan biasa, melainkan para petugas keamanan khusus yang biasanya hanya mendampingi tokoh-tokoh penting di tingkat nasional maupun internasional yang memiliki pengaruh besar. Sheila mulai merasa cemas karena dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kedatangan orang-orang asing yang memiliki tatapan mata yang sangat tajam dan dingin tersebut. Arleta hanya melirik sekilas ke arah pintu masuk, lalu kembali menatap Adrian dengan pandangan yang penuh dengan rasa kemenangan yang selama ini dia simpan dengan sangat rapi. Dia tahu bahwa ayahnya sudah tiba di lokasi dan sedang bersiap untuk memberikan kejutan yang akan mengubah seluruh hidup orang-orang yang ada di dalam aula ini. Adrian mencoba untuk mendekati para petugas keamanan tersebut untuk menanyakan identitas mereka. Namun dia dihentikan oleh salah satu pria yang memiliki tubuh sangat kekar. Pria itu mengatakan bahwa mereka sedang membuka jalan bagi tamu kehormatan yang sebenarnya dari acara malam ini yang sudah sangat dinantikan oleh semua pihak terkait. Sheila mencoba untuk tetap bersikap tenang dan meminta para tamu untuk tidak panik, karena dia yakin bahwa ini hanyalah bagian dari kejutan yang disiapkan oleh tim manajemen. Namun tangannya yang gemetar saat memegang gelas anggur menunjukkan bahwa dia sebenarnya sedang merasa sangat ketakutan terhadap situasi yang tidak terduga ini di depannya.
Dia mulai merasa bahwa ada sebuah kekuatan besar yang sedang bergerak di balik bayang-bayang yang selama ini dia abaikan karena terlalu fokus pada urusan dunianya sendiri. Kegelisahan Sheila semakin meningkat saat dia melihat ekspresi wajah Arleta yang kini tampak jauh lebih santai dan penuh dengan aura kekuasaan yang sangat nyata. Seorang pria tua dengan langkah yang sangat tegap dan penuh wibawa mulai melangkah masuk ke dalam aula utama diikuti oleh asisten pribadinya yang membawa beberapa dokumen rahasia. Semua orang yang mengenal dunia bisnis tingkat atas langsung terdiam, karena mereka tahu betul siapa sosok pria yang baru saja memasuki ruangan dengan penuh otoritas tersebut. Dia adalah Hario Pramudia, sang miliarder misterius yang kekayaannya mampu membeli puluhan perusahaan sebesar Mahendra Group tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga ataupun waktu yang lama. Kehadirannya di acara kelas menengah seperti ini benar-benar merupakan sebuah kejutan yang sangat luar biasa bagi semua tamu undangan yang hadir di sana. Adrian merasa seluruh sendi di tubuhnya menjadi lemas ketika saat menyadari bahwa pria yang dia puja sebagai idola bisnisnya selama ini sedang berjalan menuju ke arahnya. Dia mulai membayangkan bahwa Haro Pramudia datang karena tertarik untuk menanamkan modal di perusahaannya. Setelah mendengar berita tentang ekspansi besar-besaran yang baru saja dia umumkan tadi, Adrian segera melepaskan rangkulannya dari pinggang Sheila dan berusaha untuk merapikan pakaiannya agar terlihat sesopan mungkin di hadapan sang legenda hidup dunia bisnis yang sangat dihormati. Dia tidak menyadari bahwa kedatangan Hario bukan untuk memberikan dukungan, melainkan untuk mengambil kembali semua yang seharusnya menjadi hak milik putrinya tercinta. Su mengenal identitas asli Hario, mencoba untuk mendekati pria tua itu dengan gaya yang sangat genit agar bisa menarik perhatian sang miliarder terkenal. Dia berpikir bahwa jika dia bisa mendapatkan perhatian dari pria yang lebih kaya dari Adrian, maka hidupnya akan menjadi jauh lebih sempurna dan penuh kemewahan. Namun sebelum dia sempat mengucapkan satu kata pun, salah satu pengawal Hario langsung menghalangi jalannya dengan gerakan yang sangat kasar. Seolah-olah dia adalah kotoran. Sheila merasa sangat dipermalukan di depan umum. Namun dia tidak berani melakukan perlawanan, karena dia melihat betapa kuatnya pengawalan yang dimiliki oleh pria tua tersebut. Malam ini, Hario Pramudia terus berjalan lurus tanpa melihat ke arah kiri maupun kanan. Seolah-olah orang-orang yang ada di sekelilingnya hanyalah patung yang tidak memiliki arti sama sekali. Dia berhenti tepat di depan Arleta, lalu memandangi wajah putrinya dengan tatapan yang sangat lembut, namun dipenuhi oleh rasa amarah yang sangat dalam terhadap situasi ini. Haro membelai rambut Arleta dengan tangan yang gemetar, karena dia tidak bisa membayangkan betapa beratnya penderitaan yang harus ditanggung oleh putri tunggalnya selama berada di keluarga ini. Dia kemudian berbalik menghadap Adrian dan Sheila dengan sorot mata yang mampu membuat jantung siapapun akan berhenti berdetak karena rasa takut yang hebat. Suasana di aula benar-benar menjadi sunyi senyap. Seolah-olah seluruh oksigen di dalam ruangan itu telah habis tersedut oleh aura kekuasaan yang dipancarkan oleh Hario Pramudia yang perkasa. Para tamu undangan bahkan takut untuk sekedar berbisik karena mereka tahu bahwa satu langkah salah saja bisa membuat karir bisnis mereka berakhir selamanya di tangan sang miliarder. Adrian mencoba untuk membuka suara dengan nada yang sangat rendah dan penuh hormat untuk menyapa tamu agung tersebut. Namun suaranya seolah-olah tertahan di tenggorokannya yang sangat kering. Dia merasa bahwa maut sedang berdiri tepat di hadapannya dan siap untuk mencabut semua kejayaan yang telah dia sombongkan selama ini di depan umum. Sheila yang merasa diabaikan mencoba untuk kembali berteriak menuduh Arleta sebagai wanita yang hanya mencari perlindungan dari pria tua yang dia anggap sebagai simpanan baru istrinya tersebut. Dia tidak tahu bahwa kata-katanya itu adalah hukuman mati bagi masa depannya. Karena dia baru saja menghina orang yang paling berkuasa di seluruh negeri ini secara terbuka. Semua orang yang ada di aula menatap Sheila dengan pandangan yang sangat ngeri karena mereka tahu bahwa wanita muda itu baru saja menggali lubang kuburnya sendiri. Adrian yang menyadari kesalahan fatal, Sheila ingin sekali membungkam mulut wanita itu. Namun, semuanya sudah terlambat karena Hario sudah mendengar setiap kata yang diucapkan dengan sangat jelas. Haro Pramudia memberikan isyarat kepada asistennya untuk segera membuka berkas yang dibawa dan mengumumkan sebuah pernyataan resmi yang akan menghancurkan seluruh sandiwara yang telah dibangun oleh Adrian. Dia ingin memastikan bahwa malam ini adalah malam terakhir bagi siapapun untuk berani meremehkan anggota keluarga besar Pramudia yang memiliki sejarah panjang dalam menguasai ekonomi nasional.
Arleta yang berdiri di samping ayahnya hanya tersenyum tipis sambil menatap Sheila yang kini mulai menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan yang paling besar dalam hidupnya. Waktu untuk berpura-pura sudah berakhir dan saatnya bagi keadilan untuk ditegakkan dengan cara yang sangat menyakitkan bagi mereka yang telah berbuat jahat. Setiap mata kini tertuju pada panggung utama di mana kebenaran akan segera terungkap melalui lisan sang asisten pribadi yang sudah mulai membacakan poin-poin penting dari dokumen rahasia tersebut. Adrian merasa dunianya seolah-olah runtuh. Saat mendengar satu persatu bukti penggelapan dana dan pengkhianatan kontrak yang telah dia lakukan bersama dengan Sheila selama 1 tahun terakhir ini. Dia menyadari bahwa selama ini dia telah diawasi oleh mata-mata profesional yang dikirim oleh keluarga Arleta untuk mengumpulkan semua bukti kejahatannya tanpa pernah dia sadari sedikit pun. Rasa takut yang sangat luar biasa mulai merayap di seluruh bagian tubuh Adrian. Saat dia melihat polisi mulai mendekat ke arah aula, pesta yang seharusnya menjadi ajang perayaan kemenangan kini telah berubah total menjadi sebuah operasi tangkap tangan yang sangat dramatis dan memalukan bagi nama besar grup Mahendra yang sangat ternama. Sheila, yang tadinya sangat angkuh kini hanya bisa menangis terseduh-seduh sambil mencoba mencari tempat untuk bersembunyi dari sorotan lampu kamera. Para wartawan yang terus mengambil gambar wajahnya. Arleta tetap berdiri dengan anggun tanpa menunjukkan rasa kasihan sedikit pun. Karena dia tahu bahwa setiap perbuatan pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang dilakukan. Inilah awal dari babak baru dalam kehidupan Arleta sebagai pewaris sejati dari kerajaan bisnis keluarga Pramudia yang sangat luas dan sangat berpengaruh. Keheningan yang sangat mencekam seketika menyelimuti seluruh aula besar Hotel Grand Heritage saat sosok Haryo Pramudia berdiri mematung di hadapan putrinya yang selama ini terabaikan. Udara di dalam ruangan mewah itu seolah-olah menjadi sangat berat untuk dihirup oleh siapapun yang menyaksikan drama nyata yang sedang berlangsung di depan mata mereka semua. Lampu kristal yang tadinya bersinar terang kini terasa memberikan sorotan yang sangat tajam ke arah wajah Adrian yang mulai memucat karena rasa takut yang luar biasa hebat. Tidak ada satupun tamu undangan yang berani berbisik, karena mereka menyadari bahwa otoritas tertinggi baru saja tiba di tengah mereka. Sheila yang masih dilingkupi oleh kebodohan dan kesombongan yang sangat tidak berdasar mencoba untuk kembali membuka suara dengan nada yang sangat melengking dan penuh dengan kata-kata yang menghina. Dia menunjuk ke arah Arleta sambil tertawa sinis dan menuduh bahwa wanita itu telah menyewa seorang aktor tua untuk berpura-pura menjadi sosok orang kaya demi menutupi rasa malunya. Namun saat dia melihat ekspresi wajah Adrian yang sudah sangat ketakutan dan hampir pingsan di atas panggung itu, Sheila mulai merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Detak jantungnya berdegup kencang karena dia menyadari bahwa rencananya untuk mempermalukan Arleta justru sedang berbalik menghancurkan dirinya sendiri. Sekarang Haryo Pramudia sama sekali tidak melirik ke arah Sheila yang terus mengoceh, melainkan fokus memberikan perhatian penuh kepada Arleta dengan tatapan mata yang sangat hangat dan penuh kasih. Beliau memegang kedua pundak putrinya dengan tangan yang sedikit bergetar, karena menahan amarah yang sangat besar terhadap perlakuan tidak adil yang diterima oleh anak tunggalnya tersebut. Suara Haryo terdengar sangat berat dan berwibawa saat beliau bertanya, apakah Arleta sudah cukup bersabar menghadapi semua penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang rendahan yang tidak tahu diri ini? Arleta hanya mengangguk pelan dengan senyuman yang sangat tenang, namun mengandung arti kemenangan yang sangat mendalam bagi perjuangannya. Adrian mencoba untuk melangkah turun dari panggung dengan kaki yang terasa sangat lemas. Seolah-olah seluruh kekuatannya telah hilang terserap oleh lantai marmer yang sangat dingin di bawahnya. Dia berusaha untuk memaksakan sebuah senyuman di wajahnya yang kini tampak sangat kuyu sambil mencoba menyapa Haryo Pramudia dengan panggilan ayah yang terdengar sangat menjijikan bagi siapapun. Adrian tidak menyangka bahwa istri yang selama ini dia anggap sebagai beban ternyata adalah putri kandung dari penguasa ekonomi yang paling dia takuti di seluruh negeri. Rasa sesak mulai memenuhi dadanya saat dia menyadari bahwa semua kebohongan yang dia bangun telah hancur total. Melihat Adrian mencoba mendekat salah satu pengawal pribadi Haryo, yang bertubuh sangat kekar segera memasang posisi siaga untuk menghalangi langkah pria pengkhianat tersebut agar tidak menyentuh majikannya. Haryo mengangkat tangannya sebagai tanda untuk membiarkan Adrian mendekat. Namun sorot matanya tetap memancarkan kebencian yang sangat murni seolah-olah sedang menatap seekor serangga yang sangat kecil. Beliau mengatakan bahwa panggilan ayah hanya pantas diucapkan oleh pria yang memiliki kehormatan dan kesetiaan terhadap janji suci pernikahan yang pernah dibuat di hadapan Tuhan.
Kata-kata itu terasa seperti tamparan yang sangat keras bagi Adrian yang kini hanya bisa tertunduk dengan penuh rasa malu yang sangat luar biasa. Sheila yang masih merasa tidak terima dengan keadaan yang berbalik ini mencoba untuk menarik perhatian Adrian kembali dengan cara memprovokasi bahwa semua ini mungkin hanyalah sebuah konspirasi. Dia berteriak bahwa Arleta tidak mungkin memiliki ayah seorang miliarder, karena selama ini kehidupan mereka sangat sederhana dan tidak menunjukkan tanda-tanda kekayaan yang sangat besar sekali. Namun suaranya langsung terputus saat asisten pribadi Hario mengeluarkan sebuah dokumen legal yang menunjukkan bukti kepemilikan saham mayoritas atas perusahaan Mahendra yang ternyata dikendalikan oleh keluarga Pramudia. Seluruh tamu undangan yang hadir di dalam aula tersebut terperangah melihat fakta bahwa Adrian sebenarnya hanyalah seorang pekerja. Hario kemudian berjalan menuju podium utama dengan langkah yang sangat tegap diikuti oleh Arleta yang berjalan dengan anggun di sampingnya seperti seorang putri kerajaan yang kembali berkuasa. Beliau mengambil mikrofon dan mulai berbicara kepada seluruh tamu undangan dengan suara yang sangat tenang. Namun memiliki getaran yang mampu menggetarkan nyali siapapun yang mendengarnya. Haro mengumumkan bahwa mulai malam ini seluruh dukungan finansial dan kerjasama strategis dengan perusahaan Mahendra akan ditarik secara total dan tanpa ada pengecualian sedikit. Keputusan ini secara otomatis akan membuat perusahaan yang dibanggakan oleh Adrian tersebut jatuh ke dalam lubang kebangkrutan yang sangat dalam. Adrian terjatuh di atas lantai panggung sambil menatap kosong ke arah layar besar yang menampilkan grafik penurunan nilai saham perusahaannya yang terjadi secara instan dalam waktu hitungan detik saja. Dia menyadari bahwa kesombongannya telah membuatnya buta terhadap kenyataan bahwa selama ini dia hanya hidup di bawah bayang-bayang kebaikan hati keluarga Arleta yang sangat dermawan. Semua fasilitas mewah mulai dari mobil hingga apartemen yang dia berikan kepada Sheila ternyata dibiayai oleh dana yang berasal dari tabungan rahasia milik Arleta sendiri. Rasa frustrasi dan kemarahan mulai bercampur menjadi satu di dalam pikiran Adrian yang kini sudah tidak memiliki jalan keluar. Sheila yang menyadari bahwa sumber kekayaannya akan segera lenyap mulai menunjukkan sifat aslinya yang sangat egois dan penuh dengan kepalsuan di depan semua orang yang masih melihatnya. Dia mencoba untuk menyalahkan Adrian atas semua kekacauan ini dan mengatakan bahwa dia hanyalah korban manipulasi yang dilakukan oleh pria tersebut demi mendapatkan keuntungan pribadi. Namun, tidak ada satupun orang di aula itu yang merasa kasihan padanya karena mereka semua sudah melihat betapa jahatnya Sheila saat menghina Arleta tadi. Para sosialita yang tadinya memuja Sheila kini mulai menjauh seolah-olah wanita itu membawa penyakit yang sangat menular dan sangat berbahaya. Arleta mengambil mikrofon dari tangan ayahnya lalu menatap langsung ke arah Sheila dengan tatapan yang sangat tenang namun dipenuhi oleh kebijaksanaan seorang pemimpin wanita yang sangat tangguh. Dia mengatakan bahwa kecantikan fisik yang dipamerkan oleh Sheila tidak akan pernah bisa menutupi kekosongan jiwa dan rendahnya moralitas yang dimiliki oleh seorang wanita perebut suami orang. Arleta menegaskan bahwa dia tidak pernah merasa marah atas semua hinaan yang diberikan karena dia tahu bahwa orang yang benar-benar kaya tidak perlu menunjukkan kekayaannya. Pernyataan itu membuat Sheila semakin merasa terpojok dan hanya bisa menangis histeris di tengah kerumunan tamu yang terus mengejeknya. Beberapa petugas keamanan dari pihak hotel mulai mendekat ke arah panggung atas perintah dari asisten Hario Pramudia untuk membawa keluar Adrian dan Sheila dari aula utama pesta tersebut. Mereka diseret dengan cara yang sangat memalukan di depan kamera para wartawan yang tidak henti-hentinya mengambil gambar untuk dijadikan berita utama pada surat kabar esok hari. Adrian mencoba untuk memberontak, namun kekuatannya tidak sebanding dengan para pengawal yang sudah terlatih untuk menghadapi situasi darurat seperti ini dengan sangat profesional. Pesta yang seharusnya menjadi perayaan kemenangan bagi mereka berdua kini telah resmi berubah menjadi sebuah tragedi yang akan diingat selamanya. Setelah kedua pengkhianat itu dibawa keluar, suasana di dalam aula perlahan-lahan mulai mendingin dan kembali ke dalam kendali penuh dari keluarga besar Pramudia yang sangat dihormati oleh semua kolega. Hario memandang putrinya dengan bangga karena Arleta telah berhasil membuktikan bahwa dia mampu menjaga harga diri keluarga tanpa harus menggunakan cara-cara yang kasar ataupun sangat rendah. Beliau kemudian mengajak seluruh tamu undangan untuk tetap menikmati sisa acara malam itu sebagai tanda dimulainya era baru bagi kepemimpinan perusahaan di bawah kendali Arleta. Semua orang bertepuk tangan dengan sangat meriah seolah-olah mereka sedang merayakan kemenangan kebenaran atas segala bentuk kejahatan. Arleta merasa beban berat yang selama ini dia pikul di pundaknya telah terangkat sepenuhnya, dan dia kini bisa bernapas dengan lega untuk pertama kalinya sejak menikah dengan pria itu.
Dia menyadari bahwa setiap kejadian yang menyakitkan dalam hidupnya sebenarnya adalah sebuah pelajaran berharga untuk membentuk dirinya menjadi sosok yang jauh lebih kuat dan lebih bijaksana. Ayahnya memberikan pelukan hangat yang sangat menenangkan sambil membisikkan kata-kata penyemangat bahwa masa depan yang jauh lebih cerah sudah menanti di depan mata untuk segera diraih. Tidak ada lagi ruang untuk kesedihan ataupun rasa penyesalan terhadap masa lalu yang sudah hancur berkeping-keping karena kesalahan orang. Di luar hotel yang sangat megah itu, Adrian duduk di pinggir jalan dengan pakaian yang sudah sangat kusut dan wajah yang penuh dengan air mata penyesalan yang sudah sangat terlambat. Dia melihat Sheila sedang bertengkar hebat dengan petugas parkir karena mobil mewah yang tadinya dia banggakan telah ditarik kembali oleh pihak Leing atas perintah dari keluarga Pramudia. Mereka berdua kini tidak memiliki apa-apa lagi selain tumpukan utang yang sangat besar dan reputasi yang sudah hancur total di mata seluruh masyarakat bisnis internasional. Inilah balasan yang sangat setimpal bagi mereka yang berani bermain-main dengan perasaan seorang wanita yang memiliki hati seteguh batu karang. Para wartawan terus mengikuti setiap gerak-gerik mereka berdua untuk mendapatkan detail informasi yang lebih mendalam mengenai kehancuran karir dan kehidupan pribadi dari pasangan yang sangat kontroversial tersebut di Jakarta. Berita tentang kejatuhan Adrian dan Sheila menyebar dengan sangat cepat di media sosial dan menjadi topik pembicaraan hangat di seluruh penjuru kota bahkan hingga ke luar negeri. Semua orang merasa puas melihat bagaimana keadilan ditegakkan dengan cara yang sangat dramatis dan penuh dengan pesan moral tentang pentingnya sebuah kesetiaan dalam hidup. Arleta kini telah menjadi ikon baru bagi para wanita yang sedang berjuang untuk mendapatkan hak dan kehormatan mereka kembali. Kembali ke dalam aula, Arleta mulai didekati oleh banyak pengusaha besar yang ingin menjalin kerjasama bisnis baru dengan perusahaan yang kini berada di bawah kendali penuh dari dirinya sendiri. Dia melayani setiap pembicaraan dengan sangat cerdas dan penuh dengan wibawa menunjukkan bahwa dia memang memiliki bakat alami sebagai seorang pemimpin bisnis yang sangat hebat dan handal. Hario Pramudia hanya memperhatikan dari kejauhan sambil tersenyum bangga melihat bagaimana putrinya bisa mengatasi semua situasi yang sangat rumit ini dengan begitu sangat tenang. Beliau tahu bahwa kerajaan bisnis keluarga Pramudia kini berada di tangan yang sangat tepat dan akan terus berkembang pesat sekali. Malam itu berakhir dengan sebuah perasaan kemenangan yang sangat manis bagi Arleta dan seluruh keluarga besar yang selama ini selalu memberikan dukungan doa kepadanya dari kejauhan yang sepi. Dia berjalan menuju mobil limusin hitamnya dengan langkah yang sangat ringan sambil menatap langit malam yang kini tampak jauh lebih indah dan penuh dengan bintang-bintang yang sangat terang. Tidak ada lagi bayang-bayang kegelapan yang menghantuinya. Karena dia tahu bahwa dia telah berhasil melewati badai yang paling besar dalam hidupnya dengan penuh kemenangan. Esok hari adalah awal dari sebuah perjalanan baru yang penuh dengan tantangan yang akan dia hadapi dengan penuh rasa percaya diri. Arleta mengambil ponselnya dan menghapus semua kontak yang berhubungan dengan masa lalunya yang kelam bersama Adrian sebagai tanda bahwa dia benar-benar sudah merelakan semuanya dengan hati yang ikhlas. Dia ingin fokus pada pengembangan perusahaan dan juga kegiatan sosial untuk membantu para wanita yang menjadi korban ketidakadilan dalam rumah tangga mereka seperti yang pernah dia alami. Visinya kini jauh lebih luas dari sekadar mencari keuntungan materi semata, melainkan ingin memberikan dampak positif yang nyata bagi lingkungan masyarakat di sekitarnya yang sangat membutuhkan bantuan. Semangat juangnya semakin berkobar saat dia memikirkan banyak hal baik yang bisa dia lakukan di masa depan yang sangat cerah nanti. Sesampainya di rumah barunya yang sangat mewah dan nyaman, Arleta langsung menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri dari semua sisa kelelahan yang dia rasakan sepanjang hari yang sangat panjang ini. Dia menatap bayangan dirinya di cermin besar sambil tersenyum penuh rasa syukur karena Tuhan telah memberikan kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi semua ujian yang sangat berat ini. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah membiarkan siapapun untuk menginjak-injak harga dirinya lagi di masa yang akan datang. Dalam situasi apapun, kehidupan yang baru telah menantinya dengan tangan terbuka dan dia siap untuk menjalani setiap detik dengan penuh makna dan kebahagiaan. Hario Pramudia masuk ke dalam ruangan santai sambil membawa 2 gelas jus jeruk segar untuk dinikmati bersama dengan putri kesayangannya. Sebelum mereka berdua beristirahat untuk mengakhiri malam yang melelahkan. Mereka berdua berbincang-bincang tentang rencana besar untuk melakukan ekspansi bisnis ke pasar Eropa dan Amerika Serikat yang selama ini menjadi impian besar dari mendiang ibunya Arleta. Hubungan ayah dan anak yang sempat merenggang karena kesalahpahaman di masa lalu kini telah kembali erat dan penuh dengan rasa saling pengertian yang sangat mendalam sekali.
Malam itu menjadi saksi bisu atas kembalinya sebuah keluarga yang sempat retak, namun berhasil menyatu kembali karena adanya sebuah kekuatan cinta. Di kejauhan, suara sirene polisi masih terdengar samar-samar menandakan bahwa proses hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Adrian masih terus berlanjut, hingga ke akar-akarnya yang sangat dalam dan sangat rumit. Arleta tidak ingin lagi memikirkan hal tersebut karena dia sudah menyerahkan sepenuhnya kepada tim pengacara yang paling kompeten untuk mengurus semua detail teknis yang berhubungan dengan masalah hukum tersebut. Baginya masa lalu adalah sebuah buku yang sudah tertutup rapat dan dia kini sedang mulai menulis bab baru yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan yang hakiki. Dunia kini melihatnya bukan lagi sebagai istri yang lemah, melainkan sebagai seorang ratu bisnis yang sangat perkasa dan dihormati. Keheningan yang menyelimuti aula besar itu kini bukan lagi sekadar kesunyian biasa, melainkan sebuah kekosongan yang sangat menyesakan bagi siapapun yang berdiri di sana. Haro Pramudia melangkah maju ke tengah panggung dengan wibawa yang seolah-olah mampu menghentikan waktu dan membuat seluruh hiruk-pikuk kemewahan menjadi tidak berarti sama sekali bagi dunia bisnis. Mata beliau yang tajam dan dipenuhi pengalaman hidup selama puluhan tahun menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya berhenti tepat pada sosok Arleta yang berdiri dengan sangat tenang. Semua orang menahan napas sambil menunggu kata-kata pertama yang akan keluar dari bibir sang legenda hidup tersebut. Dengan rasa penasaran yang luar biasa tinggi, Adrian merasa seolah-olah seluruh pasokan oksigen di dalam ruangan mewah ini tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh rasa sesak yang sangat mencekik tenggorokannya yang kini terasa sangat kering sekali. Dia mencoba untuk mengatur napasnya yang mulai tidak teratur sambil berharap bahwa semua ini hanyalah sebuah mimpi buruk yang akan segera berakhir ketika dia membuka matanya nanti pagi. Namun kenyataan pahit berdiri tepat di hadapannya dalam sosok pria paling berkuasa di industri ini yang kini menatapnya dengan pandangan yang penuh dengan penghinaan dan amarah yang sangat murni. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya yang gemetar hebat karena ketakutan yang sangat mendalam. Sheila berdiri mematung dengan mulut yang sedikit terbuka. Seolah-olah dia baru saja kehilangan kemampuan untuk berbicara ataupun berpikir secara logis mengenai situasi yang sedang terjadi di depannya. Gaun mahal yang dia kenakan dengan penuh kebanggaan kini terasa sangat mencekik dan membuatnya merasa sangat telanjang di bawah sorotan lampu panggung yang sangat terang dan sangat menyilaukan mata. Dia melihat bagaimana para sosialita yang tadi memujinya kini mulai berbisik sambil menatapnya dengan pandangan yang penuh dengan ejekan dan rasa jijik yang sangat terang-terangan. Semua impian untuk menjadi nyonya besar di perusahaan Mahendra kini hancur berkeping-keping tanpa sisa sedikit pun. Hario Pramudia mengambil mikrofon dari tangan asistennya dengan gerakan yang sangat elegan, namun tetap memancarkan kekuatan yang sangat luar biasa besar bagi semua orang yang sedang mendengarkan suaranya. Beliau tidak menyapa Adrian sebagai rekan bisnis, melainkan langsung mengarahkan pandangannya kepada Arleta yang kini mulai melangkah mendekat ke arah panggung dengan penuh rasa percaya diri yang tinggi. Dengan suara yang menggelegar dan penuh emosi, Haro menyatakan bahwa dia sangat bangga memiliki seorang putri yang begitu sabar dalam menghadapi segala bentuk penghinaan dari orang-orang yang tidak memiliki integritas moral. Seluruh aula seolah-olah bergetar saat identitas asli Arleta akhirnya diumumkan secara resmi. Asisten pribadi Hario kemudian melangkah maju sambil membawa sebuah map berwarna hitam yang berisi dokumen-dokumen hukum paling rahasia mengenai struktur kepemilikan aset perusahaan Mahendra Group selama ini. Dia membacakan dengan suara yang sangat lantang bahwa seluruh modal awal dan suntikan dana besar yang selama ini menghidupi bisnis Adrian berasal dari yayasan keluarga Pramudia. Adrian hanyalah seorang manajer profesional yang diberikan kepercayaan, namun telah mengkhianati amanah tersebut dengan cara yang sangat keji dan sangat tidak bermoral bagi seorang pemimpin perusahaan. Pengungkapan ini membuat seluruh tamu undangan terperangah, karena mereka baru menyadari bahwa Adrian selama ini hanyalah sebuah boneka bisnis. Sheila mencoba untuk melarikan diri dari kerumunan orang yang mulai mendekatinya. Namun langkahnya langsung dihentikan oleh dua orang petugas keamanan wanita yang mengenakan seragam hitam yang sangat rapi. Dia mulai berteriak histeris sambil menuduh bahwa semua bukti yang dibacakan adalah palsu dan merupakan bagian dari rencana jahat Arleta untuk menjatuhkan nama baik kekasihnya yang sangat sukses. Namun teriakan Sheila hanya dibalas dengan tatapan dingin dari para tamu yang kini sudah tahu kebenaran yang sesungguhnya tentang asal-usul kekayaan yang selama ini dipamerkan. Rasa malu yang sangat luar biasa mulai merayap di seluruh tubuhnya saat dia menyadari posisinya.
Adrian jatuh berlutut di atas panggung sambil mencoba meraih ujung sepatu Hario Pramudia untuk memohon ampun atas segala kesalahan dan pengkhianatan yang telah dia lakukan selama beberapa bulan terakhir. Dia menangis terseduh-seduh sambil menyebutkan betapa dia sangat mencintai Arleta dan bahwa hubungannya dengan Sheila hanyalah sebuah kesalahan sesaat yang didasari oleh tekanan pekerjaan yang sangat berat. Namun Haro hanya menepis tangan Adrian dengan gerakan yang sangat kasar. Seolah-olah tangannya baru saja menyentuh kotoran yang sangat menjijikan bagi seorang pria terhormat. Tidak ada lagi ruang untuk maaf di hati sang miliarder bagi orang yang telah menyakiti putri tunggalnya. Arleta kini berdiri tepat di samping ayahnya sambil menatap Adrian dengan pandangan yang penuh dengan rasa kasihan. Namun tanpa ada sedikit pun niat untuk memberikan bantuan apapun. Dia berkata dengan suara yang sangat tenang bahwa dia sudah memberikan banyak kesempatan bagi Adrian untuk berubah. Namun, suaminya itu justru memilih jalan kegelapan yang penuh kebohongan. Arleta menjelaskan bahwa dia telah menyiapkan semua dokumen perceraian yang sah dan juga tuntutan hukum atas penyalahgunaan dana perusahaan yang dilakukan oleh Adrian demi membiayai gaya hidup mewah Sheila. Setiap kata yang diucapkan oleh Arleta terasa seperti mata pisau yang menusuk jantung Adrian secara berulang-ulang. Para tamu undangan yang tadinya sangat ramah kepada Sheila kini mulai menunjukkan sisi kejam dari dunia sosialita yang sangat mementingkan status dan kekuasaan yang nyata bagi masa depan bisnis. Mereka mulai mengambil foto-foto Sheila yang sedang menangis dan menyebarkannya ke berbagai grup pesan singkat sebagai bahan ejekan yang sangat pedas bagi wanita yang berani menghina putri seorang miliarder. Tidak ada satupun orang yang mau berdiri di samping Sheila, ataupun memberikan dukungan moral karena mereka tidak ingin dianggap sebagai bagian dari kelompok pengkhianat. Sheila kini benar-benar sendirian di tengah kemewahan yang dulu sangat dia puja sebagai tujuan hidupnya yang paling utama. Haro Pramudia merangkul pundak Arleta dengan sangat erat sebagai simbol bahwa mulai sekarang tidak akan ada lagi orang yang berani menyakiti ataupun merendahkan martabat putrinya di depan publik. Beliau juga mengumumkan bahwa Arleta akan segera mengambil alih posisi sebagai ketua Dewan Komisaris di perusahaan Mahendra Group untuk membersihkan semua praktik korupsi yang ada. Seluruh staf manajemen yang terlibat dalam skandal bersama Sheila akan segera dipecat secara tidak hormat dan akan menghadapi tuntutan hukum yang sangat berat di pengadilan nanti. Keputusan ini disambut dengan tepuk tangan meriah dari para pemegang saham yang selama ini merasa tidak puas dengan kepemimpinan Adrian. Beberapa petugas polisi yang sudah menunggu di luar aula kini mulai masuk ke dalam ruangan untuk melaksanakan perintah penangkapan terhadap Adrian atas tuduhan penggelapan dana dalam skala besar. Mereka memborgol tangan Adrian di depan ratusan mata tamu undangan yang terus mengabadikan momen memalukan tersebut dengan kamera ponsel mereka masing-masing tanpa ada rasa belas kasihan. Adrian hanya bisa menundukkan kepala dengan wajah yang sangat merah karena malu sambil berjalan perlahan menuju pintu keluar dengan pengawalan yang sangat ketat dari pihak kepolisian. Hidupnya sebagai seorang pengusaha sukses yang sangat dihormati kini telah resmi berakhir dengan cara yang sangat tragis dan sangat memalukan. Sheila juga tidak luput dari tindakan tegas pihak keamanan karena dia ditemukan menggunakan perhiasan berlian yang secara hukum merupakan aset perusahaan yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Dia dipaksa untuk melepaskan semua perhiasan tersebut di tempat kejadian sebelum akhirnya dibawa keluar dari aula dengan cara yang tidak kalah memalukannya dari kekasih gelapnya itu. Air mata Sheila tidak lagi mampu menarik simpati dari siapapun karena semua orang sudah tahu betapa busuknya hati wanita itu saat mencoba untuk menjatuhkan Arleta. Dia kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kecantikannya tidak akan bisa menyelamatkannya dari hukuman penjara yang sangat lama. Setelah kedua pengkhianat itu dibawa pergi, suasana di dalam aula besar mulai terasa jauh lebih bersih dan lebih tenang bagi para tamu yang masih bertahan di sana. Arleta meminta maaf kepada seluruh undangan atas ketidaknyamanan yang terjadi. Namun, dia menegaskan bahwa kebenaran harus diungkapkan meskipun harus melalui cara yang sangat dramatis dan menyakitkan. Dia mengundang semua mitra bisnis untuk tetap bekerja sama dengan manajemen baru yang akan mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan profesionalisme yang sangat tinggi bagi pertumbuhan ekonomi. Sikap Arleta yang sangat dewasa dan bijaksana membuat banyak orang semakin kagum dan memberikan rasa hormat yang sangat tulus padanya. Arleta teringat akan pesan mendiang ibunya yang selalu mengajarkan agar dia tetap menjadi wanita yang rendah hati, namun memiliki prinsip yang sangat kuat dalam menjalani kehidupan yang penuh rintangan.
Dia merasa bahwa malam ini dia telah berhasil menuntaskan janji tersebut dengan cara yang sangat bermartabat tanpa harus merendahkan dirinya sendiri ke tingkat yang sama dengan musuh-musuhnya. Air mata bahagia perlahan-lahan mulai mengalir di pipinya saat dia melihat senyuman bangga dari ayahnya yang selama ini selalu menjadi pelindung terbaik di balik bayang-bayang kegelapan. Dia merasa sangat bersyukur karena akhirnya dia bisa menemukan kembali jati dirinya yang sempat hilang selama masa pernikahan. Hario Pramudia kemudian mengajak Arleta untuk duduk di meja kehormatan yang sebenarnya dan mulai memperkenalkan putrinya kepada beberapa pemilik bank internasional yang hadir pada acara pesta tersebut malam ini. Mereka semua tampak sangat antusias untuk berbicara dengan Arleta karena mereka melihat potensi kepemimpinan yang sangat luar biasa besar di dalam diri wanita yang sangat cerdas tersebut. Arleta mampu menjawab setiap pertanyaan mengenai strategi bisnis masa depan dengan sangat lancar dan penuh dengan data yang sangat akurat menunjukkan bahwa dia sangat siap berkuasa. Kekuasaan yang selama ini dia sembunyikan kini meledak menjadi sebuah aura yang mampu memikat siapapun yang berada di sekitarnya. Musik klasik yang sangat lembut mulai dimainkan kembali oleh kelompok orkestra di sudut ruangan untuk mencairkan suasana yang tadi sempat sangat tegang dan penuh dengan amarah yang meledak-ledak. Cahaya lampu kristal kini seolah-olah bersinar lebih terang dari biasanya seolah-olah sedang ikut merayakan kemenangan keadilan yang baru saja ditegakkan dengan sangat sempurna oleh keluarga Pramudia. Aroma bunga mawar yang harum kini tidak lagi tertutup oleh bau keringat dingin dari rasa ketakutan, melainkan memberikan kesegaran bagi jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran di dunia bisnis. Pesta ini akan menjadi cerita yang tidak akan pernah terlupakan oleh seluruh masyarakat kelas atas di Jakarta selama puluhan tahun. Di dalam mobil polisi yang sedang bergerak menuju kantor pusat kepolisian, Sheila terus menatap ke arah jendela dengan pandangan mata yang sangat kosong dan penuh dengan rasa penyesalan yang mendalam. Dia baru menyadari bahwa dia hanyalah sebuah bidak kecil dalam permainan besar yang dimainkan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan finansial yang sangat tidak terbatas di dunia. Semua kata-kata ejekannya kepada Arleta kini terdengar seperti lelucon bodoh yang hanya menunjukkan betapa dangkalnya pemikiran dan pengetahuan yang dia miliki selama ini tentang dunia sosialita yang sesungguhnya. Dia tahu bahwa masa depannya sudah hancur total dan tidak ada lagi jalan untuk kembali ke kehidupan mewahnya. Adrian duduk di sudut ruang tahanan sementara sambil terus memegangi kepalanya yang terasa sangat berat karena dia masih tidak percaya dengan apa yang baru saja dialami oleh dirinya di pesta. Dia teringat bagaimana dia sering meremehkan nasihat Arleta tentang pengelolaan keuangan perusahaan yang sehat dan lebih memilih untuk mendengarkan ide-ide konyol dari Sheila yang sangat boros. Rasa sombongnya telah membuatnya kehilangan segalanya mulai dari istri yang sangat mencintainya hingga karir bisnis yang telah dia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun lamanya itu. Penyesalan yang dia rasakan saat ini benar-benar menghancurkan jiwanya lebih dalam daripada hukuman penjara yang akan segera dia jalani nanti. Arleta berjalan mengelilingi aula untuk menyapa satu persatu staf hotel yang tadi sempat dihina oleh Sheila dengan memberikan ucapan terima kasih yang sangat tulus atas pelayanan mereka malam ini. Dia juga memberikan bonus tambahan bagi setiap pekerja yang telah bekerja keras untuk memastikan acara peringatan ulang tahun perusahaan berjalan dengan sangat lancar. Meskipun terjadi kegaduhan. Kebaikan hati Arleta membuat semua staf merasa sangat terharu karena mereka jarang sekali melihat seorang nyonya besar yang memiliki empati setinggi itu terhadap rakyat kecil yang bekerja. Kabar tentang kemurahan hati Arleta segera menyebar ke seluruh penjuru hotel dan membuat semua orang merasa sangat senang dan hormat. Sebelum meninggalkan hotel, Arleta berhenti sejenak di depan pintu besar aula dan menatap ke dalam ruangan yang kini sudah mulai sepi dari tamu undangan yang sudah beranjak pulang ke rumah. Dia tersenyum tipis sambil membayangkan betapa berbedanya hidupnya besok pagi saat dia akan melangkah masuk ke kantor sebagai pemilik sah yang dihormati oleh semua karyawan. Tidak ada lagi rasa takut ataupun perasaan rendah diri karena dia tahu bahwa dia adalah pewaris sejati dari sebuah imperium bisnis yang sangat besar dan kuat. Dengan langkah yang sangat mantap, dia berjalan menuju mobilnya untuk memulai babak baru dalam hidupnya yang penuh dengan kejayaan dan keberkahan. Haro Pramudia menunggu di depan mobil sambil membukakan pintu untuk putrinya dengan penuh rasa bangga yang tidak bisa lagi dia sembunyikan dari wajahnya yang sudah menua dimakan oleh waktu. Beliau tahu bahwa mulai malam ini Arleta bukan lagi seorang gadis kecil yang perlu dilindungi, melainkan seorang wanita perkasa yang siap untuk memimpin masa depan keluarga mereka. Mereka berdua masuk ke dalam mobil limusin yang mewah itu dan perlahan-lahan meninggalkan area hotel menuju kediaman utama keluarga besar Pramudia yang sangat asri dan damai.
Perjalanan ini bukan hanya sebuah kepulangan, melainkan sebuah transisi kekuasaan yang akan mengubah peta persaingan bisnis di seluruh negeri dengan sangat signifikan sekali. Matahari pagi menyinari kota Jakarta dengan cahaya yang sangat terang. Seolah-olah ingin membersihkan semua sisa kegelapan dari drama yang terjadi di Hotel Grand Heritage semalam. Berita utama di seluruh surat kabar nasional dan portal berita daring dipenuhi dengan foto-foto penangkapan Adrian serta ekspresi wajah Sheila yang sangat memalukan saat itu. Nama keluarga Pramudia kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat luas sebagai simbol keadilan dan kekuatan yang tidak tergoyahkan oleh pengkhianatan kecil manapun. Arleta duduk di ruang makannya sambil menyesap kopi hitam tanpa gula dengan perasaan yang sangat tenang dan penuh dengan rasa syukur yang mendalam. Langkah kaki Arleta terdengar sangat mantap saat dia memasuki lobi utama gedung Mahendra Group yang kini secara resmi telah berganti nama menjadi bagian dari Pramudia International Holdings. Semua karyawan berdiri dengan posisi tegak dan memberikan penghormatan yang sangat tulus kepada pemimpin baru mereka yang selama ini selalu mereka anggap remeh sebagai istri simpanan. Tidak ada lagi bisik-bisik negatif ataupun tatapan meremehkan karena mereka semua sudah menyaksikan sendiri betapa besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh wanita cerdas ini di balik layar. Arleta tersenyum ramah, namun tetap mempertahankan wibawa yang sangat tinggi sebagai seorang direktur utama yang akan membawa perubahan besar bagi masa depan perusahaan. Pertemuan dengan tim pengacara berlangsung sangat singkat karena Arleta sudah memiliki semua bukti yang diperlukan untuk memenangkan gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi material yang sangat besar. Adrian tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk membela diri karena semua aset yang dia gunakan selama ini terbukti secara sah merupakan milik keluarga besar Pramudia. Pengacara senior tersebut menyatakan bahwa proses hukum akan berjalan sangat cepat dan Adrian kemungkinan besar akan dijatuhi hukuman penjara maksimal karena penggelapan dana. Arleta hanya mengangguk setuju tanpa menunjukkan rasa benci sedikit pun, karena dia merasa bahwa pria itu sudah tidak layak lagi mendapatkan emosinya yang sangat berharga ini. Di sisi lain kota yang sangat sibuk ini, Sheila harus menghadapi kenyataan pahit bahwa semua teman sosialitanya telah memutus komunikasi secara sepihak dan memblokir nomor telepon miliknya. Apartemen mewah yang selama ini dia tempati telah disegel oleh pihak berwajib, karena terbukti dibeli menggunakan uang hasil kejahatan korupsi yang dilakukan oleh Adrian di perusahaan. Sekarang dia harus tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil yang sangat sempit dan panas di pinggiran kota tanpa ada fasilitas mewah yang biasa dia nikmati. Rasa penyesalan yang sangat dalam mulai menghantui setiap malamnya, karena dia menyadari bahwa kecantikan fisiknya ternyata tidak memiliki nilai apapun di mata dunia nyata. Adrian yang berada di dalam sel tahanan sementara merasa dunianya benar-benar telah kiamat, karena dia tidak memiliki satupun orang yang bersedia menjamin penangguhan penahanannya saat ini. Pengacara yang dia hubungi menolak untuk membantu karena mereka semua takut akan berhadapan langsung dengan kekuatan hukum yang dimiliki oleh keluarga besar miliarder Hario Pramudia. Dia hanya bisa menatap dinding penjara yang sangat kusam sambil teringat akan masa-masa indah saat dia masih hidup bahagia bersama Arleta di rumah mereka. Namun, semua itu kini hanyalah tinggal kenangan pahit yang akan terus menghukum batinnya selama sisa hidupnya yang penuh dengan kesendirian dan penderitaan yang sangat berat sekali. Arleta mulai melakukan restrukturisasi besar-besaran di dalam perusahaan dengan memecat semua manajer yang terbukti membantu Sheila melakukan penggelapan dana perusahaan selama setahun terakhir yang penuh dengan kecurangan. Dia memberikan kesempatan kepada para karyawan muda yang berbakat untuk mengisi posisi strategis agar perusahaan bisa bergerak lebih fleksibel menghadapi tantangan pasar internasional yang sangat kompetitif. Visi Arleta yang sangat modern dan transparan mendapatkan dukungan penuh dari Dewan Komisaris dan juga para investor yang sempat meragukan stabilitas manajemen perusahaan sebelumnya. Dia membuktikan bahwa seorang wanita mampu memimpin imperium bisnis dengan tangan besi, namun tetap memiliki hati yang sangat penuh dengan rasa kemanusiaan. Hario Pramudia sering datang ke kantor hanya untuk memantau perkembangan putrinya dari kejauhan sambil menikmati teh hangat di ruang tunggu VIP yang sangat mewah dan sangat nyaman. Beliau melihat Arleta tumbuh menjadi sosok yang sangat dewasa dan sangat mandiri dalam mengambil setiap keputusan besar yang menyangkut nasib ribuan karyawan di sana. Rasa bangga yang terpancar dari wajah sang miliarder tersebut seolah-olah menjadi obat penawar atas rasa kecewa yang pernah beliau rasakan terhadap keputusan Arleta di masa lalu. Hubungan mereka kini menjadi jauh lebih kuat karena didasari oleh rasa saling menghormati dan kepercayaan yang sangat tinggi antara seorang ayah dan putrinya. Beberapa bulan setelah kejadian di pesta tersebut,
Arleta meluncurkan sebuah yayasan kemanusiaan yang fokus pada pemberdayaan wanita yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan ketidakadilan secara hukum. Dia ingin menggunakan sebagian keuntungan perusahaannya untuk memberikan bantuan hukum gratis dan pelatihan keterampilan bagi para wanita agar mereka bisa mandiri secara finansial di masa depan. Kegiatan sosial ini mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa dari pemerintah dan berbagai organisasi internasional yang bergerak di bidang perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. Arleta bukan lagi sekadar nama pengusaha sukses, melainkan simbol harapan bagi banyak wanita yang sedang berjuang mencari keadilan sejati. Sheila yang semakin terpuruk dalam kemiskinan mencoba untuk melamar pekerjaan di berbagai perusahaan. Namun selalu ditolak karena reputasi buruknya sudah menyebar ke seluruh bagian Departemen Sumber Daya Manusia. Dia terpaksa menjual semua pakaian desainer dan tas bermerek miliknya hanya untuk sekadar bisa membeli makanan sehari-hari dan membayar uang sewa kontrakan yang terus menunggang. Setiap kali melihat wajah Arleta di layar televisi ataupun baliho besar di jalanan, dia hanya bisa menangis dengan rasa malu yang sangat luar biasa. Kesombongan yang dulu dia banggakan kini telah berubah menjadi beban mental yang sangat berat dan tidak akan pernah hilang dari ingatannya. Proses pengadilan Adrian akhirnya selesai dengan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara serta kewajiban untuk mengembalikan semua kerugian negara dan perusahaan secara total. Adrian terlihat sangat kurus dan tidak terawat saat mendengarkan pembacaan putusan tersebut, tanpa ada satupun anggota keluarga atau teman yang hadir memberikan dukungan moral padanya. Dia menyadari bahwa semua harta dan kekuasaan yang dulu dia kejar dengan cara yang sangat kotor telah membawanya ke dalam kegelapan yang sangat abadi. Di dalam hati kecilnya, dia sangat merindukan Arleta. Namun, dia tahu bahwa kesempatan itu sudah tertutup rapat untuk selamanya bagi seorang pengkhianat. Arleta memutuskan untuk melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri guna memperluas jaringan kerjasama dengan perusahaan teknologi terkemuka yang ada di Silicon Valley, Amerika Serikat untuk inovasi masa depan. Selama di sana dia bertemu dengan banyak pemimpin bisnis dunia yang sangat kagum dengan kecerdasan dan ketangguhan mentalnya dalam menghadapi krisis manajemen yang sangat besar sebelumnya. Dia tidak lagi merasa rendah diri ataupun takut bersaing dengan para pria yang mendominasi dunia bisnis global, karena dia sudah menemukan kekuatannya. Pengalaman hidup yang pahit telah menempah berlian yang bersinar sangat terang dan tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh siapapun. Sekembalinya ke tanah air, Arleta disambut dengan kabar gembira bahwa yayasannya telah berhasil membantu ratusan wanita untuk mendapatkan kembali hak asuh anak dan kehidupan yang jauh lebih layak. Dia merasa bahwa pencapaian ini jauh lebih berharga daripada semua angka keuntungan yang tercantum di dalam laporan keuangan tahunan perusahaannya yang sangat mengesankan tersebut. Kebahagiaan sejati bagi Arleta adalah ketika dia bisa memberikan manfaat bagi orang lain dan melihat senyum tulus dari mereka yang selama ini terpinggirkan oleh sistem. Dia menyadari bahwa setiap luka di masa lalu adalah sebuah peta yang menuntunnya menuju tujuan hidup yang jauh lebih mulia dan bermakna. Malam itu, Arleta berdiri di balkon kantor barunya yang terletak di lantai tertinggi sambil menatap pemandangan kota Jakarta yang selalu tampak sangat sibuk, namun penuh dengan peluang. Angin malam yang sejuk menerpa wajahnya yang kini terlihat sangat cantik dengan aura kepemimpinan yang sangat kuat dan sangat disegani oleh semua kolega bisnisnya. Dia mengambil foto mendiang ibunya dari dalam tas dan membisikkan bahwa dia telah berhasil menjaga kehormatan keluarga sesuai dengan pesan terakhir yang pernah disampaikan dahulu. Air mata haru jatuh perlahan, namun segera dia usap dengan tangan yang penuh dengan kekuatan dan rasa percaya diri yang sangat luar biasa besar. Haryo Pramudia masuk ke dalam ruangan dan berdiri di samping putrinya sambil menatap ke arah cakrawala yang mulai menunjukkan warna kemerahan tanda matahari akan segera tenggelam di ufuk barat. Beliau mengatakan bahwa Arleta adalah prestasi terbaik yang pernah beliau miliki di dunia ini. Jauh melebihi semua kekayaan materi yang telah beliau kumpulkan selama ini. Arleta memeluk ayahnya dengan sangat erat dan merasakan kehangatan yang sangat tulus yang selama ini dia rindukan di tengah dinginnya persaingan dunia bisnis yang kejam. Mereka berdua tahu bahwa masa depan keluarga Pramudia kini akan jauh lebih gemilang di bawah kepemimpinan generasi baru yang sangat tangguh. Masa lalu yang penuh dengan air mata dan penghinaan kini telah resmi menjadi bab penutup yang memberikan banyak pelajaran berharga tentang arti sebuah kesetiaan dan kejujuran dalam hidup.
Arleta tidak lagi menyimpan rasa dendam terhadap Adrian ataupun Shil karena dia merasa bahwa keadilan Tuhan sudah bekerja dengan cara yang sangat sempurna dan sangat adil. Dia memilih untuk memaafkan masa lalu agar dia bisa melangkah menuju masa depan dengan hati yang sangat ringan dan penuh dengan energi positif yang baru. Kedamaian batin adalah kemewahan tertinggi yang berhasil dia raih setelah melewati badai besar yang hampir saja menghancurkan seluruh jiwa dan raganya yang rapuh. Pramudia International Holdings kini menjadi salah satu perusahaan yang paling berpengaruh di Asia Tenggara. Berkat inovasi dan kepemimpinan Arleta yang sangat visioner dan sangat berani mengambil risiko besar. Arleta sering diundang menjadi pembicara utama dalam berbagai forum ekonomi dunia, untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana membangun ketahanan bisnis di tengah krisis moralitas yang sangat melanda masyarakat. Dia selalu menekankan bahwa kesuksesan yang berkelanjutan hanya bisa diraih jika kita tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan rasa kemanusiaan di atas segalanya dalam bekerja. Pesan-pesan inspiratif dari Arleta mulai mengubah pola pikir banyak pengusaha muda untuk menjadi lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial mereka yang ada. Suatu hari, Arleta secara tidak sengaja melihat Sheila sedang bekerja sebagai tukang sapu di sebuah taman kota yang sering dia lewati saat menuju ke kantor pusat perusahaannya. Sheila tampak sangat lelah dan wajahnya sudah tidak menyisakan sedikitpun kecantikan yang dulu dia banggakan di depan semua orang saat pesta mewah itu berlangsung. Arleta hanya menatap dari dalam mobil tanpa ada keinginan untuk menyapa ataupun memberikan bantuan. Karena dia tahu bahwa Sheila harus menjalani takdirnya sebagai bagian dari proses pembelajaran hidup. Keangkuhan yang dulu setinggi langit kini telah jatuh ke bumi dan harus berhadapan dengan kerasnya realitas yang tidak pernah mengenal kompromi. Adrian di dalam penjara menghabiskan waktunya dengan membaca buku-buku agama dan filsafat untuk mencari ketenangan jiwa yang selama ini hilang karena keserakahan dan ambisi yang tidak pernah ada batasnya. Dia sering menulis surat permohonan maaf kepada Arleta. Namun, tidak pernah ada satu surat yang dia kirimkan karena dia merasa terlalu malu untuk sekedar menyebut nama wanita itu. Dia menyadari bahwa harta yang dia kumpulkan dengan cara mencuri sebenarnya adalah racun yang telah menghancurkan semua kebahagiaan yang pernah dia miliki bersama dengan orang yang sangat tulus mencintainya. Penyesalan adalah teman setianya di dalam sel sempit yang gelap dan dingin hingga akhir masa hukuman fisiknya berakhir nanti. Arleta memutuskan untuk membangun sebuah sekolah bisnis gratis bagi anak-anak berbakat dari keluarga kurang mampu agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk sukses di dunia profesional yang sangat keras. Dia ingin menciptakan lebih banyak lagi pemimpin yang memiliki integritas tinggi dan tidak mudah tergoda oleh kekuasaan yang bersifat sementara dan penuh dengan tipu daya duniawi. Proyek sekolah ini menjadi bentuk dedikasi terakhirnya untuk menghormati perjuangan ayahnya yang memulai bisnis dari bawah dengan penuh kejujuran dan kerja keras yang sangat luar biasa hebatnya. Arleta merasa hidupnya kini sudah sangat lengkap karena dia bisa memberi kembali kepada masyarakat yang telah memberikan banyak dukungan moral padanya. Setiap tahun pada malam peringatan ulang tahun, perusahaan Arleta mengadakan jamuan makan malam sederhana bersama seluruh staf dan keluarganya untuk merayakan kebersamaan dan kerja tim yang solid dan kuat. Tidak ada lagi pamer kemewahan yang berlebihan, melainkan sebuah suasana yang penuh dengan kehangatan dan rasa kekeluargaan yang sangat mendalam bagi setiap orang yang hadir di sana. Arleta berdiri di depan podium bukan untuk menunjukkan kekuasaannya, melainkan untuk memberikan penghargaan kepada karyawan yang paling berdedikasi tinggi terhadap visi dan misi perusahaan yang sangat mulia. Budaya perusahaan yang baru ini membuat Mahendra Group kini dikenal sebagai tempat kerja yang paling diimpikan oleh banyak orang bertalenta tinggi. Kisah Arleta menjadi legenda yang selalu diceritakan oleh orang-orang di Jakarta tentang bagaimana seorang wanita yang dihina bisa bangkit dan menghancurkan semua musuhnya hanya dengan kekuatan kebenaran dan ketenangan. Dia membuktikan bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan melakukan hal jahat yang sama, melainkan dengan menjadi versi terbaik dari diri sendiri dan meraih kesuksesan yang tak tertandingi. Arleta terus melangkah dengan anggun di jalur yang telah dia pilih dengan penuh keberanian dan iman yang sangat kuat di dalam hatinya yang suci. Dunianya kini dipenuhi dengan cahaya kedamaian yang akan terus bersinar terang menyinari langkahnya menuju masa depan yang penuh dengan kejayaan yang abadi. Haro Pramudia tersenyum lebar saat melihat putrinya sedang bermain dengan anak-anak asuh di yayasan dengan penuh kasih sayang dan kegembiraan yang sangat tulus terpancar dari matanya yang jernih. Beliau tahu bahwa warisan yang paling berharga bukanlah tumpukan uang di bank, melainkan karakter dan nama baik yang akan terus dikenang oleh banyak generasi di masa yang akan datang.
Arleta telah berhasil menuliskan bab terakhir dari drama hidupnya dengan tinta emas yang penuh dengan pesan tentang kekuatan cinta seorang ayah dan keteguhan hati seorang anak. Malam yang indah di Jakarta menjadi saksi atas kemenangan sejati seorang manusia yang berhasil menaklukkan badai kehidupan dengan penuh martabat dan kemuliaan. Arleta menutup hari itu dengan doa syukur yang sangat mendalam kepada Tuhan karena telah menuntunnya melewati jalan yang sangat berliku dan penuh dengan duri penghinaan yang menyakitkan jiwanya. Dia tidur dengan nyenyak tanpa ada lagi beban pikiran tentang pengkhianatan ataupun rasa takut akan kehilangan masa depannya yang kini sudah berada di genggaman tangannya sendiri. Esok hari akan tetap menjadi misteri. Namun Arleta sudah siap menghadapinya dengan senyuman yang paling indah yang pernah dia miliki sepanjang sejarah hidupnya yang sangat panjang. Inilah akhir dari sebuah cerita tentang perjuangan yang membuahkan hasil yang sangat manis dan penuh dengan makna bagi setiap jiwa yang mau tetap berjuang.